Bab 651 Kebajikan apa yang Anda wakili? Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. William tiba-tiba terbangun karena fluktuasi di dalam lantai 51. Chiffon tertidur lelap dalam pelukannya, tidak menyadari bahwa seseorang telah menyusup ke domain mereka tanpa izinnya. Saat ini, banyak orang ingin memasuki lantai 51 dan bertemu dengan William. Namun, ada masa 1 tahun sebelum lantai Asgard dapat diakses oleh masyarakat umum. Begitu lantai itu terbuka untuk semua orang, mereka dapat mengikuti ujian William untuk mendapatkan hak naik ke lantai 52. Karena itu, seseorang yang muncul di dalam wilayahnya hanya berarti satu hal. Mereka menemukan celah yang memungkinkan mereka memasuki domain ini, pikir William sambil mengguncang Chiffon dengan ringan. Si rakus kecil itu membuka matanya dengan mengantuk dan menatap William dengan tatapan bingung. "Bangun," kata William lembut. "Kita kedatangan tamu tak diundang. Aku tidak tahu apakah mereka bermusuhan atau tidak." Rasa kantuk di mata Chiffon menghilang saat dia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. William dan Chiffon berpakaian dan berjalan keluar dari kastil Asgard. Sejak tamu mereka muncul, mereka tidak beranjak dari lokasi mereka. Hal ini membuat William merasa bahwa siapapun orang-orang ini, mereka tidak datang untuk memusuhinya. Entah dari mana, Gulin Bersti dan Sarur muncul di samping Chiffon. Anak babi emas itu menunggangi tongkat dan menjerit lucu untuk menyambut tuannya. Chiffon menepuk kepalanya pelan sebelum memberinya peringatan. "Ada beberapa orang di dalam lantai Asgard," kata Chiffon. "Sarur, jaga Bacon. Kakak dan aku akan menangani ini sendiri." "Dimengerti," jawab Sarur. "Tapi, kami akan berada di dekat sini. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, aku akan segera membantumu." Chiffon mengangguk, dan memperhatikan tongkat dan anak babi emas itu terbang beberapa ratus meter dari mereka. Tak lama kemudian, William dan Chiffon tiba di jembatan Bifrost. Ketika half-elf itu melihat siapa tamu mereka, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Chiffon, di sisi lain, meningkatkan kewaspadaannya. Nalurinya mengatakan bahwa wanita di depannya sangat kuat. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," kata William saat dia berhenti 100 meter dari peri cantik yang menatapnya sambil tersenyum. "Aku juga tidak menyangka kita akan bertemu dengan cara seperti ini," jawab peri cantik itu. "Aku minta maaf karena datang tanpa pemberitahuan. Aku datang ke sini terburu-buru setelah mendengar berita itu." William mengerutkan kening. "Berita? Berita apa?" Peri cantik itu tersenyum karena dia sudah menduga jawaban ini dari William. "Dunia luar sudah tahu tentang prestasimu di Menara Babilonia. Kamu tidak hanya menyelesaikan lantai 51, yang tidak ditaklukkan selama 1000 tahun, Anda juga memperoleh kepemilikan beberapa lantai lainnya. Mungkin kau tidak tahu, tapi sekarang kau resmi menjadi selebritas besar di dunia Hestia. Aku akan lebih berhati-hati saat meninggalkan menara jika aku jadi kau." William tidak tampak terlalu terkejut dengan berita ini karena kura-kura kecil, Oakway, mengunjunginya dan mengatakan bahwa sekarang ia adalah orang yang sangat populer. Si half-elf tidak tahu apa maksud kura-kura kecil itu saat itu, tapi setelah pernyataan tamunya, ia berhasil menghubungkan titik-titiknya. Chiffon, yang tadi hanya berdiri di samping William, melangkah maju dan menggunakan tubuh kecilnya untuk berdiri di depan William. Seolah-olah ia melindunginya dari orang di depannya, yang memiliki kekuatan yang mirip dengannya. "Oh, aku suka gadis kecil ini." Chloe bertepuk tangan dengan gembira. "Sepertinya ia ahli dalam pertarungan jarak dekat, ini akan menyenangkan. Jaga perilakumu." Claire memegang tangan saudara kembarnya. "Bukan urusan kita untuk ikut campur dalam diskusi ini." Pandangan William terfokus pada elf cantik di depannya. Sudah lama ia tidak melihat wajah yang dikenalnya itu, dan sangat merindukannya. Sayangnya, meskipun mereka tampak mirip, ia tahu bahwa peri yang berdiri di depannya bukanlah yang ia kenal dan sayangi. "Celeste, apa yang membawamu ke sini?" tanya William. Hatinya sedikit sakit karena melihat saudara kembar tuannya mengingatkannya pada wanita cantik yang telah mengambil waktu pertamanya, dan pergi ke benua iblis untuk mencari tuannya. Celeste tersenyum. Kakaknya, Celine, telah memberitahunya bahwa William sudah tahu tentang identitasnya. Karena memang begitu, tidak perlu memperkenalkan dirinya terlalu panjang. "Aku datang ke sini karena tanpa sadar kau telah menjadi salah satu penerus profesiku," jelas Celeste. "Aku datang ke sini, sebagai leluhur Familia Mancer, untuk mengajarimu cara mengaktifkan kekuatanmu."
Sebelum William sempat menjawab, Chiffon mengambil posisi bertarung saat ia menyuarakan sebuah pertanyaan. Kebajikan apa yang kau wakili? Tanya Chiffon. Jika kau tidak memberiku jawaban yang jujur, aku tidak akan membiarkanmu mendekati Will. Karena Chiffon dapat dengan mudah merasakan kehadiran 7 dosa mematikan, dia juga dapat merasakan rekan-rekan mereka. Aku tidak bermaksud menyakitimu, jawab Celeste. Aku tidak merasa nyaman mengungkapkan kebajikanku kepada siapapun. Katakan padaku, atau aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan dengan suamiku. Suami, kau, Celeste mengalihkan pandangannya ke William dan menatapnya dengan pandangan tidak setuju. Dia sudah tahu bahwa William adalah pria pertama saudara kembarnya, tetapi saudara perempuannya tidak pernah menyebutkan bahwa William sudah menikah. Selain misi yang diberikan kepadanya, motivasi Celeste untuk datang ke menara secepatnya adalah karena rasa ingin tahunya tentang pria pilihan saudara kembarnya. Dia ingin bertemu dengan orang yang telah dipertaruhkan Celine, untuk mencoba melepaskan diri dari ramalan yang telah mereka lawan sepanjang hidup mereka. Kau sudah menikah? Tanya Celeste. Kakak tidak memberi tahuku apapun tentang ini. Ini rumit, jawab William sambil meletakkan tangannya di bahu Chiffon. Tapi, Chiffon memang istriku. Kami menikah di sini, di lantai 51. Apakah itu bagian dari alasan bagaimana kau bisa menaklukkan lantai ini? Ya, menarik. Celeste menatap gadis berambut merah muda yang berhasil menikahi murid saudara kembarnya. Aku akan meminta lebih banyak detail nanti. Sebaiknya kau tidak menyembunyikan apapun. Aku akan melaporkan ini kepada kakakku. Hukuman apapun yang akan dia berikan kepadamu nanti, sebaiknya kau menerimanya tanpa perlawanan apapun. Sudut bibir William berkedut karena Celeste bertingkah seperti ibu mertua yang mengetahui bahwa menantu laki-lakinya berselingkuh dari putrinya. Sementara itu, dua makhluk seperti peri yang tampak persis seperti Celeste itu menatap William seperti sampah. Kau masih belum menjawab pertanyaanku, Chiffon bersikeras. Kebajikan apa yang kau wakili? William memeluk istrinya yang bersemangat itu dan menepuk kepalanya. Tidak apa-apa, dia tidak memusuhi kita, kau juga bisa merasakannya, kan? Will, kau tidak mengerti, jawab Chiffon. Masing-masing dari 7 dosa memiliki kekuatan yang dapat melanggar hukum dunia. Celeste adalah salah satu dari 7 kebajikan, artinya, dia juga memiliki kekuatan semacam itu. Jika kau menghadapinya dengan santai, mereka mungkin akan menusukmu dari belakang. Catatan penulis, tidak jika Will menusuk mereka dari belakang terlebih dahulu, kekeke. Melihat bahwa istrinya tidak mau menerima penolakan sebagai jawaban, William mendesah dan menganggukkan kepalanya. Maafkan, saya, tetapi bisakah Anda memberitahu kami kebajikan apa yang Anda wakili? Tanya William. Saya adalah murid saudara perempuan Anda. Saya bersumpah atas nama saya dan nama dia bahwa saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Celeste tahu bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini karena gadis berambut merah muda itu bersikeras untuk mengetahui keilahiannya. Karena tidak punya pilihan lain, dia memutuskan untuk berkompromi dan mengungkapkan kebajikan yang dimilikinya. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi, Celeste membungkukkan badan dengan sederhana sambil menatap William dari tempatnya berdiri. Selain nama pemberian saya juga dikenal dengan nama Kastitas. Celeste tersenyum. Saya adalah gadis yang mewakili kebajikan kesucian, Celeste di Wisteria, merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk bertemu dengan putra dari saintes pohon dunia, dan pahlawan para peri, sekaligus satu-satunya murid dari saudara perempuan saya, Celine. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu, William von Ainsworth. Aku berdoa semoga hubungan kita akan baik-baik saja. Bukan hanya demi dirimu, tetapi juga demi adikku, kesucian. William mengangkat alisnya. Jadi, kau adalah pasangan Sidoni. Jika kau mengacu pada gadis yang mewakili dosa nafsu, maka ya, aku adalah pasangannya. Celine menatap William dengan rasa ingin tahu. Bukan hanya saudara perempuanku, tetapi dia juga memiliki gadis kecil itu sebagai kekasihnya. Belum lagi, dia juga seorang kenalan dengan dosa nafsu. Memiliki 3 dosa di pihaknya membuatnya menjadi kandidat yang sangat mungkin untuk menjadi pangeran kegelapan. Benua Bulan Perak, serta beberapa faksi yang mengetahui ramalan itu, mengawasi kandidat yang mungkin cocok dengan ramalan peri. Beberapa dari mereka ingin mengendalikan pangeran, sementara yang lain ingin melenyapkannya. Saat ini, Celeste berada di faksi yang ingin membunuh pangeran kegelapan, jadi ramalan itu tidak akan terjadi.
Kakaknya telah menggunakan tubuhnya untuk menguji apakah William memang pangeran, tetapi hasilnya negatif. Celeste bahkan menggunakan keilahiannya untuk menyapu tubuh saudara kembarnya, untuk mencari tanda kepemilikan yang dinubuatkan yang akan diberikan pangeran kepada calon istrinya. Karena dia tidak melihat tanda apapun pada saudara perempuannya, kecurigaannya tentang William sebagai pangeran telah berkurang, tetapi tidak hilang sepenuhnya. Jika half-elf itu menunjukkan sedikit saja firasat bahwa dialah yang ada dalam ramalan, Celeste tidak akan ragu untuk membunuhnya, bahkan jika saudara perempuannya, Celine, akan membencinya selamanya. Sementara William sedang merenungkan langkah selanjutnya, Chloe, peri kecil berambut pirang yang tampak seperti Celeste mengangkat tinjunya yang kecil dan mengajukan permintaan. Kami datang ke sini dari jauh untuk mengajarimu, dan kau hanya berdiri di sana seperti orang bodoh, apakah kau bodoh? Tanya Chloe, tidakkah kau setidaknya akan menyajikan teh untuk kami? Beberapa makanan ringan, aku suka panekuk, apakah kau punya panekuk? Suasana canggung segera menghilang karena permintaan Chloe yang bersemangat. William menepuk kepala Chiffon dan memintanya untuk mundur untuk sementara waktu. Terlepas dari apakah mereka datang ke sini untuk mengajarinya atau tidak, Celeste adalah saudara kembar gurunya, jadi dia setidaknya harus menjadi tuan rumah yang baik dan menunjukkan keramah tamahannya. Mana sopan santunku? William tersenyum pada ketiga tamunya. Dia kemudian merentangkan tangannya dengan ramah dan mengumumkan nama wilayah kekuasaannya. Sebagai pengunjung pertama wilayahku, aku menyambut kalian semua di Asgard. Silakan, ikuti aku. William memegang tangan Chiffon dan berjalan menuju kastil. Celeste menatap jembatan pelangi yang ada di depannya dengan rasa ingin tahu yang besar sebelum melangkah maju. Dia telah melihat banyak hal menakjubkan selama masa kecilnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti ini. Jembatan Bifrost adalah keajaiban untuk dilihat, bahkan Chloe dan Claire terbang ke tanah dan menepuk jembatan karena penasaran. Jembatan-jembatan ini dibuat dari hukum-hukum alam, gerutu Claire. Dia adalah seorang sarjana, dan saudara kembarnya, Chloe adalah orang yang paling berotot di kelompok mereka. Familiar kecil itu sangat penasaran dengan segala hal di dunia yang menarik perhatiannya. Apakah ini aman untuk diseberangi? Chloe bertanya, namun, dia tidak menunggu jawaban. Menggunakan tinjunya yang kecil, dia meninju jembatan itu untuk menguji apakah jembatan itu kuat atau tidak. Seketika, tempat dia meninju hancur dan retakan menyebar dengan cepat. Celeste, yang hanya berjarak 1 meter dari bagian jembatan Bifrost yang hancur, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan terus berjalan maju. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, kecepatan langkahnya telah meningkat drastis, melampaui retakan yang terbentuk di belakangnya. Konstruksi murah macam apa ini? Chloe mengangkat tinjunya yang kecil dengan marah. Siapapun yang membuat jembatan ini berhemat dalam bahan. Claire terbang maju dan mengejar Celeste. Saat ini, baik dia maupun Celeste berpura-pura tidak mengenal si pembuat onar kecil yang menamparkan jembatan pelangi, karena kekesalannya. Sudut bibir William berkedut saat melihat kehancuran yang terjadi di belakangnya. Bifrost bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Bahkan Loki harus bekerja menyabotase jembatan selama bertahun-tahun sebelum berhasil membelahnya menjadi 2. Clue itu berbahaya, pikir William. Mungkin dia punya keterampilan yang mirip dengan rule breaker yang kugunakan. Keterampilan yang mengabaikan hukum dunia dan membatalkannya di hadapannya. Bagian yang dipukul Chloe sebelumnya mulai runtuh, dan makhluk kecil itu masih meneriakkan omong kosong seperti material murahan atau pembangun domain bodoh. William mendesah dan melambaikan tangannya. Retakan yang menyebar di jembatan menghentikan laju mereka dan mulai memperbaiki diri. Bahkan bagian jembatan yang hancur sekali lagi diperbaiki, membuat makhluk kecil itu, Chloe tertawa sebelum sekali lagi memukulnya dengan tinjunya yang kecil. Seolah-olah dia sedang memainkan permainan yang menyenangkan. Dia ingin tahu mana yang lebih cepat. Tingkat pemulihan jembatan atau kehancuran yang sedang dihadapinya. William akhirnya mencapai batas kesabarannya dan memberi Celeste senyum nakal. Apa kau keberatan? Tanya William. Celeste terbatuk pelan dan memanggil familiarnya yang telah terbawa suasana menghancurkan jembatan Bifrost seperti anak kecil yang telah menemukan mainan yang menyenangkan untuk dimainkan. Chloe dengan enggan menghentikan serangannya saat dia dengan patuh terbang ke arah Celeste. Namun beberapa detik kemudian, senyum nakal muncul di wajahnya. Tanpa peringatan, dia meninju jembatan Bifrost sekali lagi dan meneruskan serangannya sambil tertawa seperti penyihir kecil, sepanjang jalan ke arah Celeste.
Melihat jembatan mulai runtuh, William, Chiffon, dan Celeste berlari secepat yang mereka bisa agar si familiar kecil yang gila di belakang mereka tidak membunuh mereka semua secara tidak sengaja karena aksinya yang gila. Untungnya, kelompok itu berhasil menyeberangi jembatan sebelum runtuh seluruhnya. Tawa Chloe yang gila terdengar tidak jauh dari sana, yang membuat Celeste dan Claire merasa menyesal. "Tolong, kendalikan hewan peliharaanmu," kata William sambil mengerutkan kening. "Domain ini baru saja dibangun, pastikan dia tidak meratakannya dengan tanah." Celeste berdeham pelan, sebelum mengoreksi William, "Dia bukan hewan peliharaanku, dia adalah familiarku. Sebentar lagi, kau akan memiliki familiar sendiri, karena aku akan membimbingmu dalam jalan Familia Mancer." Claire terbang di depan William dan membungkuk meminta maaf. "Aku akan menjaganya dan memastikan dia berperilaku baik selama kita tinggal di sana. Aku minta maaf atas tindakannya yang tidak sopan." William menatap si familiar berambut pendek, hijau dengan ikal di ujungnya, dan mata abu-abu, yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Dia tampak persis seperti Celeste kecil. Chloe dan Claire tampak sangat imut, tetapi kepribadian mereka sangat berbeda. Half-elf itu tidak keberatan dengan Claire yang sopan di dalam domainnya, tetapi Chloe yang suka menarik pelatuk membuatnya sangat khawatir. "Baiklah, aku percaya kau bisa menangani saudara kembarmu," jawab William. "Ayo masuk ke kastil." "Terima kasih," Claire mengangguk dan terbang ke arah bahu kanan Celeste. Chloe telah mendarat di bahu kiri Celeste dan memiliki ekspresi puas di wajahnya. Tepat saat mereka hendak memasuki kastil, sebuah gada terbang muncul sambil membawa anak babi emas di kepalanya. Chiffon mengulurkan tangan untuk memegang gulin busti, dan menepuk kepala Sarur sebelum memimpin untuk memasuki kastil. Dia benar-benar tidak suka bahwa salah satu dari 7 kebajikan telah mengganggu bulan madu 1 bulannya dengan William di lantai Asgard. Meskipun begitu, Chiffon adalah wanita yang bijaksana. William telah memberitahunya bahwa Celeste bukanlah musuh mereka, jadi si rakus kecil itu memutuskan untuk tidak membuat tamu mereka marah selama mereka menginap. Chiffon hanya berharap bahwa tamu mereka benar-benar tamu, dan bukan hama. Namun, karena amukan Chloe yang tak terduga, kesan pertama gadis berambut merah muda itu terhadap Celeste dan para familiarnya telah jatuh ke dasar. William punya gambaran tentang apa yang dipikirkan Chiffon, tetapi dia juga sangat penasaran tentang kelas prestis seunik, Familia Mancer. Dia telah melihat betapa kuatnya Chloe. Jika familiarnya sama kuatnya dengan Chloe maka dia tidak akan keberatan mempelajari cara kerja kelas job ini. Menurut sistem, William membutuhkan bantuan leluhur Familia Mancer untuk membukanya. William tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui bahwa Celeste adalah leluhur dari kelas pekerjaan Familia Mancer. Karena Celeste baru saja memberitahunya bahwa memang itulah dirinya. Menurut perhitungan sistem, Celeste adalah satu-satunya Familia Mancer di dunia Hestia saat ini. Ini bukan pertama kalinya dia melihat kelas pekerjaan yang memerlukan izin dari leluhurnya agar bisa dibuka. Kelas pekerjaan Incubus miliknya adalah salah satunya. Kelas ini mengharuskan penggunanya untuk mendapatkan izin dari Dewi Nafsu sebelum mereka bisa menjadi Incubus atau Sucubi. Pembatasan ini dianggap sebagai kasus khusus, dan tidak banyak kelas pekerjaan yang memiliki persyaratan ini. William sudah menantikan kekuatan baru yang bisa dia lepaskan begitu kelas prestise barunya dibuka. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Celeste juga sangat tertarik dengan familiar seperti apa yang bisa dipanggil William. Kekuatan, bentuk, ukuran, penampilan, dan kepribadian para familiar sangat bergantung pada pemanggil mereka. Mungkin dia akan memanggil seekor naga, pikir Celeste. Seekor burung phoenix juga mungkin. Peri cantik itu mengikuti William dengan senyum tak berdaya di wajahnya. William bukan hanya menjadi satu-satunya murid saudara perempuannya, dia juga menjadi Familia Mancer pertama yang akan dibimbingnya di bawah sayapnya. Celeste merasa bahwa ini terlalu kebetulan, tetapi meskipun begitu, dia senang bahwa profesi yang telah dia peroleh akhirnya memiliki pengikut pertamanya. Baiklah, biar ku perjelas, kau adalah Familia Mancer pertama di dunia ini, benar? William bertanya pada elf cantik di depannya, yang tampak persis seperti tuannya, Selin. Celeste menganggukkan kepalanya. Ya, aku datang ke sini untuk mengajarimu cara menjadi seorang Familia Mancer juga. William, Chiffon, Celeste, dan 2 familiarnya saat ini sedang berada di ruang makan untuk sarapan. William menundukkan kepalanya dan merenung sebentar. Aku ingin belajar cara menjadi Familia Mancer, tetapi aku tidak akan menjadi muridmu.
Tidak apa-apa. Sudut bibir Celeste melengkung membentuk senyum saat dia menatap William dengan mata birunya yang indah. Meskipun dia punya firasat mengapa William menolak menjadi muridnya, dia tetap memutuskan untuk bertanya untuk memastikan firasatnya. Apakah alasanmu menolak menjadi muridku ada hubungannya dengan saudara perempuanku? Celeste bertanya. Tatapannya tidak pernah lepas dari William, saat William balas menatapnya. Ya, jawab William. Half-elf itu bisa merasakan sedikit sakit di dadanya karena Celeste tampak persis seperti Celine. Kalau bukan karena elf di depannya berambut panjang, hijau muda, dan bermata biru, dia pasti akan menariknya ke dalam pelukannya dan menciumnya dengan penuh gairah. Melihat Celeste membuat William teringat pada tuannya, yang sudah dia tandai sebagai kekasihnya. Kau terlalu serakah, kata Celeste sebelum menambahkan madu ke dalam panekuk di piringnya. Kau ingin menjadi familia Mancer, tetapi kau tidak ingin menjadi muridku. Apa kau mengerti betapa tidak masuk akalnya permintaan ini? Tepat di samping Celeste, kedua familiar itu juga sibuk memakan panekuk. Tidak jauh dari mereka, beberapa elf, mengenakan pakaian pelayan, berdiri tegak, sambil bergantian mengisi makanan dan minuman di meja makan. Charmaine berdiri di samping William dan secara pribadi menuangkan jus buah ke dalam gelasnya. Dia adalah pelayan pribadi half-elf, dan selalu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Anehnya, Celeste tampak acuh tak acuh dengan situasi ini. Meskipun dia sendiri adalah seorang elf, dia tidak keberatan melihat para elf melakukan tugas-tugas seperti pembantu. Bisakah kau menjadikanku seorang familia Mancer dan biarkan aku sendiri? Aku akan mempelajari profesi itu sendiri. Aku mulai menyesali keputusanku untuk pergi ke menara secepat yang aku bisa. Celeste mendesah. Jika saja aku tahu kau memiliki sikap seperti ini, aku tidak akan repot-repot datang ke sini. Celeste tahu bahwa William tidak menyukainya. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya seperti ini. Di benua Silvermoon, semua orang akan menatapnya dengan kagum. Bahkan keluarga kerajaan akan menyambutnya setiap kali dia mengunjungi istana. Di Akademi Hestia, semua anak laki-laki akan menatapnya dengan penuh kekaguman, dan para gadis dengan kekaguman. Bahkan para raja dan kaisar di benua tengah akan memberinya undangan dan lamaran pernikahan karena kecantikan dan identitasnya. Namun, di lantai Asgard, seorang half-elf memperlakukannya seperti seorang pedagang mencurigakan yang menjajakan barang dagangannya di pintu depan mereka. Perasaan ini sangat menyegarkan baginya. Seseorang benar-benar berani menolaknya. William tidak tahu bahwa penolakannya yang terus-menerus terhadap Celeste hanya mengipasi tekadnya untuk menjadikannya familia Mancer kedua di dunia Hestia. Familia Mancer pasti memiliki sikap seperti ini, pikir Celeste. Tidak terpengaruh oleh kecantikan, ketenaran, dan kekayaan. Kurasa kakakku benar dalam memilih orang ini. Jika James ada di sana dan mendengar pikiran Celeste, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak karena betapa salahnya asumsinya. William tidak terpengaruh oleh kecantikan. Jika dia tidak terpengaruh oleh kecantikan, maka dia tidak akan memikirkan tuannya yang cantik ketika mereka menghabiskan waktu bersama. Saat dia masih muda, tidak terpengaruh oleh ketenaran. Sungguh lelucon. Meskipun William terkadang bersikap rendah hati, dan memiliki temperamen yang rendah hati saat dipuji, jauh di dalam hatinya dia mengisyaratkan agar orang-orang memujinya, terutama ketampanannya. Bagaimana dengan tidak terpengaruh oleh keberuntungan? Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Jika William berhasil, dia akan menjara setiap kelompok bandit, harta karun setiap bangsawan yang korup, dan bahkan menyelinap dan diam-diam menambang sumber daya tersembunyi di kekaisaran manapun yang dikunjunginya. Di antara garis keturunan James, William memiliki karakter serakah yang sama dalam hal menimbun kekayaan. Selama itu bernilai, half-elf pasti akan merebutnya tanpa gagal. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Biarkan Chloe mengajarimu cara menjadi familia Mancer, usul Claire, yang baru saja selesai memakan panekuknya. Terlepas dari apa yang kau pikirkan, kau tetap butuh seseorang untuk mengajarimu cara menggunakan kekuatan barumu dengan benar. Kami adalah familiar milik Celeste, jadi kami tahu satu atau dua hal tentang familiar. Bagaimana menurutmu? William melirik ke arah familiar kecil yang tampak seperti Celeste versi muda. Ia memiliki kesan yang baik tentang Claire karena Claire memiliki kepala yang bagus. Claire juga memiliki kepribadian yang sangat tenang yang sangat sulit ditolak. Half-elf itu akan dengan mudah menyetujui usulan ini jika Claire mengajukan diri untuk menjadi orang yang mengajari William cara menjadi familia Mancer. Namun,
Familiar kecil itu telah mendelegasikan saudara kembarnya yang berotot dan tidak punya otak, Chloe, untuk mengajari William. Ia melirik peri kecil yang sedang sibuk memakan panekuknya. Pipi Chloe menggembung seperti hamster, yang telah mengisi penuh kantung pipinya, karena makan berlebihan, dan tampak sama sekali tidak menyadari diskusi itu. Setelah mengingat apa yang familiar gila itu lakukan pada jembatan Bifrost, William sangat khawatir untuk menyetujui usulan Claire. "Bagaimana kalau kau saja yang mengajariku?" tanya William. "Kurasa kau akan menjadi guru yang lebih baik." Claire tersenyum tetapi menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Itu mungkin benar, tetapi kurasa kita berdua akan sangat cocok," jawab Claire. "Bagiku, ini bukan hal yang baik. Aku tidak ingin merasa terikat dengan orang lain. Itu membuatku merasa lemah." Familiar kecil itu menatap William dengan matanya yang tenang, mantap, dan berwarna abu-abu yang seolah mengetahui semua rahasia dunia. William merasa bahwa hanya emosi yang sangat kuat yang dapat membuat riak-riak di kedalaman abu-abu yang seolah menahan seluruh dunia pada jarak yang sangat dekat. William dapat merasakan bahwa Claire bersikap tulus padanya. Familiar itu tidak ingin membentuk ikatan apapun, jadi dia memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab itu kepada saudara kembarnya, yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan kastil Asgard jika dia menggunakan 70% dari kekuatan aslinya. Chiffon diam-diam memberi makan anak babi emas, Bacon, sepotong panekuk. Anak babi itu saat ini berada di atas meja dan menikmati kasih sayang tuannya. Di sisi lain, Sarur telah berubah menjadi pelindung lengan dan mengenakannya sebagai lengan kiri Chiffon. Sama seperti Svalin, Mythical Mace memilih untuk tetap bersama Chiffon dan memastikan bahwa dia terlindungi dari bahaya. Chiffon masih sedikit marah karena waktu berkualitasnya dengan William telah berakhir sebelum waktunya, tetapi dia juga menghormati keinginan kekasihnya untuk menjadi lebih kuat. Karena dia adalah istrinya, Chiffon memutuskan untuk mendukung William dalam upaya apapun yang dipilihnya. Setelah mendengar usulan Claire, dia juga melirik familiar kecil yang baru saja meminta seporsi panekuk lagi dari Salah. Satu pelayan peri. Baru setelah menghabiskan panekuk ke-9-nya, Chloe merasa ada yang tidak beres. Dia melirik semua orang yang hadir di meja dan menyadari bahwa mereka semua sedang menatapnya. Chloe mengerutkan kening, tetapi ini hanya berlangsung sesaat. Setelah ragu-ragu sejenak, familiar milik Celeste sekali lagi meminta seporsi panekuk lagi, yang membuat bibir semua orang berkedut pada saat yang sama. Setelah sarapan, William memutuskan untuk berkompromi dan menerima saran Claire. Celeste, di sisi lain, merasa geli dengan kejadian ini. Peri cantik itu bertanya-tanya apakah Chloe sanggup untuk mengajari seseorang tentang cara menjadi Familia Mancer. Terlepas dari bagaimana hasilnya, ini adalah sesuatu yang ingin dilihat Celeste dengan matanya sendiri. William memimpin kelompok itu ke lapangan pelatihan. Ada sesuatu yang harus dia uji, jadi dia memutuskan untuk melihat seberapa kuat familiar itu. Penampilan Chloe di jembatan Bifrost meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dia ingin memahami sepenuhnya bagaimana familiar kecil seperti Chloe dapat memberikan kerusakan sebesar itu, bahkan dengan tubuhnya yang kecil. "Ketika guruku, Selin, mengajariku sihir hitam, kami berdua sering bertarung bersama," kata William sambil berbalik untuk melihat Chloe. "Jika kau ingin menjadi guruku, kau harus membuktikan dirimu terlebih dahulu. Ayo bertarung. Tunjukkan padaku seberapa kuat seorang familiar." Mata Chloe membelalak kaget. Dia tidak menyangka William akan menantangnya untuk bertarung. Celeste dan Claire yang berdiri di samping mencibir dalam hati mereka. Di antara mereka bertiga, Chloe adalah orang yang menganjurkan kekerasan. Hal yang paling dia sukai adalah menghancurkan dan memukuli hal-hal yang menghalangi jalannya. Setelah keterkejutan awalnya berakhir, mata Chloe berbinar gembira. Dia kemudian menoleh untuk melihat saudara kembarnya, Claire, dengan senyum lebar di wajahnya. "Hah, sudah kubilang kalau bertengkar adalah cara terbaik untuk membangun hubungan, tapi kau tidak mau percaya padaku." Chloe memasang ekspresi puas di wajahnya, yang membuat Claire mendesah dalam hati. "Tahan pukulanmu, oke, kami tidak ingin kau membunuhnya secara tidak sengaja," jawab Claire. "Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan mode moderasi. Ya, aku akan melakukannya dengan moderation." Chloe mengalihkan pandangannya ke William dan senyum di wajahnya melebar. Celeste dan Claire menyalakan lilin untuk William di hati mereka. Mereka sudah tahu bahwa kata moderation tidak ada dalam kamus Chloe. Dia bahkan tidak bisa mengejak kata-kata itu dengan benar meskipun hidupnya bergantung padanya.
William memanggil tongkat kayunya dan mengambil posisi bertarung. Chloe, di sisi lain, hanya menyilangkan tangan di depan dada. Senyum percaya diri tersungging di wajahnya. Untuk sesaat, William merasa bahwa apapun yang dia lemparkan padanya, familiar kecil di depannya akan mampu menahannya tanpa gagal. "Apakah kamu siap?" tanya William. Chloe tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan membuat gerakan, "Datang dan tangkap aku," ke arah William. William melangkah maju dan langsung menyerangnya. Karena dia ingin menguji kemampuan Chloe, dialah yang harus memulai serangan. Dengan dorongan kuat, tongkat William terbang ke arah familiar kecil itu dalam garis lurus. Chloe melayang di udara dengan sayapnya mengepak di belakang punggungnya. Dia tidak berniat menghindari serangan William. Bahkan, dia juga ingin tahu apa yang bisa dilakukan half-elf itu. Ketika ujung tongkat itu hanya beberapa inci dari tubuh Chloe, familiar itu dengan santai mengangkat tangannya dan meninjunya. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ujung tongkat yang lain menghantam dada William, membuatnya terpental beberapa meter di udara. Chiffon, yang sedang menggendong Bacon, tersentak kaget setelah melihat pemandangan yang tak masuk akal itu. Celeste dan Claire tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresi mereka. Seolah-olah mereka sudah menduga hal ini akan terjadi. William segera menyandarkan dirinya di tanah dan memijat dada kanannya yang saat ini membuatnya sulit bernapas. Semuanya terjadi begitu cepat, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap serangan balik Chloe. Ini adalah pertama kalinya serangannya dibalikkan kepadanya dengan cara seperti ini, dan dia merasa itu tak masuk akal. "Optimus, bagaimana menurutmu?" tanya William. "Apakah kamu mengukur seberapa kuat dia?" "Kurang dari tidak. Namun, kita dapat melihat statistiknya jika kamu membayar 100.000 poin dewa lebih besar dari." "Lakukan." Poin dewa William telah berkurang menjadi 1 juta setelah membeli senjata legendaris untuk pertarungannya dengan Belial. Untungnya, ada misi tersembunyi yang aktif setelah dia memperoleh lantai 51, yang memberinya 5 juta poin dewa sebagai hadiah. Meskipun 100.000 poin dewa untuk melihat statistik musuhnya bukanlah jumlah yang kecil, dia tetap memutuskan untuk melakukannya. Mengapa? Karena dia ingin tahu seberapa kuat lawannya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari menghabiskan 100.000 poin dewa untuk menggunakan skill penilaian lanjutan. Lebih besar dari poin dewa yang tersisa, 6.240.042. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sudut bibir William berkedut setelah dia melihat statistik makhluk kecil yang dikenalnya di depannya. Dia tidak percaya bahwa statistik Chloe sebenarnya lebih kuat darinya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Nama, Chloe. Ras, familiar. Health points, 30,000, 30,000. Mana, 100/100. Kurang dari strength, 999 plus 999 jika Juggernaut aktif lebih besar dari. Kurang dari agility, 100 lebih besar dari. Kurang dari vitality, 100 lebih besar dari. Kurang dari intelligence, 5 lebih besar dari. Kurang dari dexterity, 100 lebih besar dari. Skill, Combat Mastery X, Unarmed Mastery X, Progenitor Instinct X, Weapon Mastery X, Overwhelming Strike X dapat digunakan 3x sehari. Duel X, Stunning Strike, World Ending Strike, Titles, Might Over Magic, Juggernaut, tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Progenitor Instinct X lebih besar dari. Indra keenam memungkinkan tubuh Anda bergerak secara tidak sadar untuk mencegah segala bentuk kerusakan. Skill ini memiliki peluang aktivasi sebesar 30%. Kurang dari Might Over Magic lebih besar dari. Memiliki kekuatan untuk membatalkan semua jenis hukum atau kemampuan menggunakan kekuatan kasar. Meningkatkan resistensi terhadap serangan sihir sebesar 50%. Efek samping dari penggunaan kemampuan ini adalah tidak dapat berhenti mengutuk orang yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan kemampuan ini. Kurang dari Juggernaut lebih besar dari. Meningkatkan kekuatan sebesar 100% jika poin kesehatan sama atau di bawah 70%. Statistik kekuatan tidak dapat diturunkan oleh mantra atau kemampuan lainnya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kurang dari World Ending Strike lebih besar dari. Kerusakan serangan ini setara dengan statistik kekuatan dikalikan 2. Duniamu akan berakhir jika kamu terkena ini, bersama dengan kemungkinan kamu meninggalkan keturunan.
Memberikan 1000% kerusakan tambahan jika mengenai sesuatu di bawah ikat pinggang. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Omong kosong macam apa ini? William mengumpat dalam hati. Naluri leluhur, World Ending Strike. Sial, apa ini? Half-Elf tidak percaya bahwa karakter curang seperti itu ada. Bahkan dia, yang memiliki sistem, tidak memiliki statistik yang melampaui 500 poin. Juga, itu belum berakhir. Jika Chloe menerima damage dan HP-nya jatuh di bawah 70%, kekuatannya yang seperti cheat akan berlipat ganda. Bagian kedua yang membuat hati William sakit adalah skill Chloe. Semuanya didesain untuk pertarungan jarak dekat, dan dia bahkan memiliki skill Overwhelming Strike dan Duel X. Skill-skill ini adalah kartu trump William dan dia sangat menyadari betapa kuatnya kombinasi ini. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Overwhelming Strike X, lebih besar dari 3 kali sehari kamu dapat melancarkan satu serangan tanpa senjata berkekuatan penuh yang berisi semua kekuatanmu. Damage yang diberikan setara dengan stat strength-mu dikalikan 20. Efek knockback, tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Overwhelming Strike adalah skill Mong yang melipat gandakan stat strength sebanyak 20. William telah menggunakannya untuk mengalahkan beberapa lawan karena skill ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Statistik kekuatan Chloe tanpa kemampuan Juggernaut sudah 999. Jika dia menggunakan skill ini, statistik kekuatannya akan dikalikan 20, dan akan melonjak menjadi 19.980. William tidak ragu dalam benaknya bahwa jika Chloe meninju Draum, golem kuno dari benua Silvermoon, bajingan itu akan hancur berkeping-keping seketika. Half-Elf hanya bisa menggunakan skill ini sekali sehari, tetapi Chloe bisa menggunakannya 3 kali sehari. Dengan skill sekuat itu di gudang senjatanya, sangat sedikit individu di bawah alam demigod yang akan menjadi tandingannya. Skill lain yang patut dicatat adalah Duel X. Skill ini akan memaksa lawannya untuk bertukar satu pukulan dengannya. William sudah bisa merasakan hatinya gatal untuk kedua kalinya saat memikirkan skill ini digunakan padanya. Bahkan Optimus terdiam setelah melihat statistik Chloe. Sistem tidak ragu dalam benaknya bahwa satu-satunya cara William bisa menang melawan familiar kecil itu adalah dengan menggunakan kelas Prestige, Einherjar. Sementara William berkeringat deras di dalam hatinya, familiar kecil itu mengangkat dagunya dengan arogan dan mengutuknya keras-keras. Apakah itu yang terbaik? Chloe bertanya dengan nada meremehkan. Efek samping dari skill Lawbreaker-nya telah aktif. Kita baru saja bertarung sekali dan kau sudah linglung. Bibi di kantin Akademi Hestia memiliki pukulan yang lebih kuat darimu. Apa yang salah? Apa kau takut bahwa kau bahkan tidak bisa melawan? Seperti yang diharapkan dari seorang half-elf, wajahmu terlihat seperti *C. William hampir meludahkan darah saat itu juga. Ia telah menggunakan kutukan yang sama pada musuh-musuhnya di masa lalu, dan mereka menjadi marah setelah mendengarnya. Sekarang kutukan yang sama digunakan untuk melawannya, ia merasa seperti ususnya sakit. Familiar kecil itu masih belum puas dan terus mengejek William dengan sombong. Aku hanya menggunakan 30% dari kekuatan penuhku. Chloe menyatakan dengan arogan. Jika kau bisa membuatku menggunakan 70% kekuatanku, aku akan mengakuimu sebagai muridku. Sekarang lawan aku. Chiffon yang menonton di samping merasa setengah khawatir, dan setengah geli dengan keadaan suaminya saat ini. Ia khawatir karena lawan William tampaknya lebih kuat darinya, dan setengah geli karena ini adalah pertama kalinya ia melihat William memiliki ekspresi sembelit di wajahnya. Celeste dan Claire mencibir dalam hati mereka karena ini adalah pemandangan yang sangat umum di Akademi Hestia. Chloe telah dicap sebagai Juggernaut Akademi Hestia karena ia adalah penjahat akademi. Bahkan kepala sekolah tidak berdaya melawannya. Satu-satunya cara untuk menenangkannya adalah dengan menghujaninya dengan pujian, dan memberinya hadiah dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, para siswa, profesor, dan staf akademi telah belajar cara menghadapi familiar terkenal yang terbang di sekitar akademi. Ini adalah pertama kalinya William melawan Chloe, jadi Celeste dan Claire yakin bahwa half-elf itu akan menganggapnya sebagai lawan yang sangat sulit dikalahkan. William memejamkan mata dan menenangkan napasnya. Dia tahu bahwa ada banyak makhluk kuat di Hestia, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan seseorang sekuat Chloe. Tentu saja, familiar kecil itu bukanlah eksistensi yang maha kuasa. Memang, dia memang kuat. Namun, jika dia dilempar untuk melawan gerombolan monster Belial,
Chloe pasti akan dikalahkan karena kekuatannya terletak pada pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika dia mampu mengalahkan selusin lawan secara bersamaan, dia tidak seperti William yang dapat melawan puluhan ribu musuh pada saat yang sama. Jika dilihat dari sudut ini, Chloe tidak sekuat itu. Namun, faktanya tetap bahwa William tidak melawan pasukan. Ia melawan satu musuh, dan kekuatannya mengharuskannya untuk menganggap serius pertempuran itu. Pada saat itulah suasana di sekitar William berubah. Rambut merahnya tumbuh dan berubah menjadi perak. Chloe juga merasakan perubahan dalam kondisi William saat ini. Namun, alih-alih merasa cemas, senyum jahat muncul di wajahnya. Stormcaller dan Soleil muncul di samping William. Kedua senjata berakal itu melayang di udara saat tubuh mereka diselimuti petir dan api. Tanda pisah tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, Half Elf. Poin kesehatan, 365.100 per 365.100. Mana, 396.600 per 396.600. Kelas pekerjaan, Quickshot Shepherd level 30. Subkelas, Einherjar level max. Kurang dari kekuatan, 258 plus 972 lebih besar dari. Kurang dari kelincahan, 275 plus 997 lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 254 plus 966 lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 295 plus 1027 lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 315 plus 1058 lebih besar dari. Tanda pisah tanda hubung. William mengerti bahwa dia akan menghadapi lawan yang kuat di masa depan. Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Chloe, lalu apa tujuannya ingin menjadi lebih kuat? Meskipun lawannya mendominasi pertarungan 1 lawan 1, William tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan dengan mudah jika dia keluar semua. Bagus, kata Chloe sambil tersenyum. Begitulah kira-kira. Karena kau memutuskan untuk melawanku dengan serius, aku akan menggunakan 60% kekuatanku. Chloe mengambil posisi bertarung dan tubuhnya bersinar kemasan. Familia Oversoul, seru Chloe. Tiba-tiba gelombang kejut yang kuat meletus di sekitarnya. Tubuh familiar kecil itu tumbuh hingga tingginya sama dengan Chiffon. William menatap Celeste versi remaja, yang penampilannya telah berubah drastis. Karena William sudah pernah menggunakan skill appraisal pada Chloe sekali, dia bisa menggunakan skill ini lagi untuk memeriksa statistiknya tanpa membayar poin dewa tambahan. Dia segera menggunakan skill appraisal dan memeriksa informasi lawannya yang menggunakan 60% dari kekuatan penuhnya. Tanda pisah tanda hubung. Nama, Chloe. Ras, familiar. Poin kesehatan, 150.000 per 150.000. Mana, 2.500 per 2.500. Kurang dari kekuatan, 5.000 plus 5.000 jika Juggernaut aktif lebih besar dari. Kurang dari kelincahan, 500 lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 500 lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 50 lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 500 lebih besar dari. Tanda pisah tanda hubung. William tidak menyangka bahwa Chloe memiliki bentuk kedua. Juga, statistiknya juga meningkat drastis. Meskipun statistik keseluruhan William lebih kuat, statistik kekuatan Chloe tidak bisa dianggap remeh. Jika dia terkena pukulannya, dia pasti akan merasakan sakit yang luar biasa. Wajah cantik Chloe berseri-seri karena gembira saat ia mengambil posisi bertarung. Sudah lama sejak ia mengambil wujud ini, dan ia sangat senang untuk mengamuk setelah terkurung di Akademi Hestia terlalu lama. Keduanya kini berada di tahap awal Saint Rank. Celeste, Claire, dan Chiffon telah mundur ke jarak yang aman untuk memberi kesempatan kepada kedua petarung itu untuk bertarung habis-habisan. Mereka tahu bahwa mereka hanya akan menghalangi pertempuran jika mereka tetap bertahan. William menatap lawannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini bukan lagi pertarungan. Ini adalah pertempuran yang akan membuat Half-Elf memahami keterbatasannya, sementara ia menggunakan job kelas terkuat di gudang senjatanya. Half-Elf itu tidak menyangka bahwa ia akan menggunakan prestige kelasnya secepat ini, dan ia harus mengakui bahwa peluangnya untuk menang melawan Chloe adalah 50-50. Apakah kau siap? Tanya Chloe. Kali ini, ia yang berinisiatif untuk bertanya kepada William apakah ia siap. Itulah caranya menunjukkan rasa hormat kepada lawannya yang telah
Memutuskan untuk melawannya habis-habisan. Ya, jawab William. Saya siap. William mengerti bahwa ancaman Chloe sangat nyata. Jika familiar itu benar-benar berniat menggunakan Duel X dan Overwhelming Strike untuk melawannya, ia harus mempertaruhkan nyawanya, agar dapat bertahan dari pukulan yang cukup kuat untuk meluluhlantakkan kastil Asgard dengan satu pukulan. William dan Chloe hendak bertarung, ketika sistem mengingatkan William bahwa tidak aman untuk bertarung di dekat kastil dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Tunggu, Half-Elf itu segera mengangkat tangan untuk menghentikan Chloe agar tidak menyerangnya. Ayo ganti lokasi, aku tidak ingin kastil ini hancur. Chloe menyeringai dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengikuti William saat William terbang menuju dataran Asgard, tempat pertempuran besar Ragnarok terjadi. Melihat kedua petarung itu berpindah lokasi, Celeste dan Claire mengikutinya menggunakan mantra terbang. Di sisi lain, Chiffon memanggil B1 dan B2. Kedua Dumbird itu bergabung dengan Chiffon dan menjadi sayapnya. Dia masih waspada terhadap Celeste dan para familiarnya, jadi dia tidak ingin mereka berduaan dengan William. Jika salah satu dari mereka melakukan gerakan mencurigakan pada suaminya, dia akan mengaktifkan keilahiannya dan melahap mereka tanpa ampun. Ketika gadis berambut merah muda itu tiba di dataran Asgard, pertempuran telah dimulai. Petir dan api menyambar-nyambar di medan pertempuran saat William melawan Chloe dalam pertarungan jarak jauh. Meskipun William juga seorang petarung jarak dekat, statistik kekuatan lawannya merupakan pencegah yang kuat yang mencegahnya terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Chloe mungkin tidak secepat William, tetapi serangannya hanya menimbulkan sedikit kerusakan padanya karena keahliannya yang kuat. Setelah melepaskan beberapa keahlian jarak jauh, William memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan jika pertempuran menjadi tidak terkendali. Optimus, tolong, nonaktifkan keahlian pasif, orang yang melanggar aturan, perintah William. Kurang dari dimengerti, lebih besar dari. Meskipun William bersedia menguji batas kemampuannya, dia tidak ingin kehilangan ingatannya karena pertempuran ini. Pertempuran melawan Belial telah menyakitinya dalam-dalam, karena beberapa ingatan penting hilang, tanpa ada peluang untuk kembali lagi. Meskipun itu adalah ingatan masa lalu, William masih menyimpannya di dalam hatinya. Tembakan murahan, teriak Chloe, jika kau berani, biarkan aku memukulmu sekali. William mengabaikan ejekan familiar dan bermanuver di sekitar medan perang. Dia menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk menjauh dari jangkauan Chloe, dan menghujaninya dengan serangan elemen Stormcaller dan Soleil. Quick Shot War Arts. Bentuk pertama, William mengarahkan Stormcaller ke familiar yang seperti bebek yang sedang duduk menunggu untuk diganggu dari jauh. Hancurkan semua yang ada di jalanmu. Railgun, ini adalah salah satu serangan William yang terkuat dan tercepat, yang cukup kuat untuk menembus gunung dengan mudah. Dia ingin menguji bagaimana Chloe akan mampu menangani serangan yang melampaui kecepatan suara. Ketika William melepaskan keahliannya, kaki Chloe juga terangkat, tak lama kemudian, suara yang memekakkan telinga meledak di udara saat railgun milik William berhasil dinetralisir sepenuhnya oleh tendangan familiar. Bagus, mata Chloe menyipit. Itu kemampuan yang sangat berbahaya yang kau miliki. William mengamati kaki familiar itu, tetapi tidak ada goresan yang terlihat di permukaannya. Jelas, serangannya tidak memberikan kerusakan apapun pada lawannya yang membuatnya menganggap pertempuran itu lebih serius. Berkembanglah di medan perang, William meraung. Fleur du Soleil, Soleil yang melayang tinggi di atas awan, untuk menyerap kekuatan matahari turun ke arah Chloe dengan marah. Tubuhnya diselimuti api dan melesat ke arah sasarannya seperti meteorit. Tinju bintang selatan, teriak Chloe saat dia menghadapi tombak yang menyala itu secara langsung dan meninjunya. Ledakan kuat lainnya terjadi di udara, membuat William tergelincir beberapa meter dari tempatnya melayang. Dia menatap bunga yang menyala-nyala di langit, dan tahu bahwa Soleil mengenai sasarannya dengan sempurna. Namun, di tengah bunga yang menyala-nyala itu, seorang wanita muda dengan rambut pirang pendek dengan ikal di ujungnya, menatapnya balik dengan seringai jahat. Mata birunya yang indah menatap William seperti elang yang mengincar mangsanya, dan itu membuat penilaian Half-Elf terhadapnya meningkat ke tingkat berikutnya. Kurang dari kekuatan seorang progenitor tidak bisa diremehkan. Karena mereka adalah yang pertama dari jenisnya, itu juga berarti kekuatan mereka jauh di atas norma. Hati-hati, Will, lebih besar dari. William menganggukkan kepalanya. Dia telah membaca di beberapa novel bahwa vampire progenitor lebih kuat daripada vampir lain karena mereka adalah generasi pertama. Sebagai familiar generasi pertama,
kekuatan Chloe dan Claire jauh melampaui norma, dan jauh melampaui harapan William. Coba temukan titik lemahnya, perintah William. Kurang dari dimengerti lebih besar dari. Tidak seperti serangan railgunnya, Soleil berhasil menyebabkan sedikit kerusakan pada Chloe. Namun, itu sangat tidak signifikan. Pakaiannya terbakar di beberapa tempat, tetapi hanya itu. William memperhatikan dengan saksama statistiknya dan menyadari bahwa skill Juggernaut-nya masih belum aktif. Ini berarti kesehatannya masih bagus, dan serangan destruktif Soleil hanya seperti goresan kecil. Itu hanya goresan, kata Chloe sambil mengepalkan tinjunya. Karena kau tidak berencana untuk datang kepadaku, aku akan memaksamu untuk datang kepadaku. Gadis itu, yang tingginya sama dengan Chiffon, menunjuk William sambil mencibir. Duel X. William hendak mengejek gertakan familiar itu ketika tiba-tiba, ia merasakan tubuhnya ditarik ke arahnya. Mata half-elf itu membelalak kaget karena ia memastikan untuk tetap berada di luar jangkauan skill agresi paksa, Duel X. Karena ia telah menggunakannya beberapa kali di masa lalu, ia cukup familiar dengan jangkauannya. Ia percaya bahwa selama ia menjauh, Chloe tidak akan bisa memaksanya untuk bertarung jarak dekat. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Duel X milik Chloe berbeda dari miliknya. Duel X milik familiar itu bekerja tanpa memandang jarak. Selama dia bisa melihat targetnya, dia bisa menarik mereka ke lokasinya kapan saja dia mau. Sial, William mengumpat keras saat dia memanggil Arondit dari cincin penyimpanannya. Potonglah cakrawala, William meraung. Ramu dunia, Arondit. Seberkas cahaya hitam kemerahan meletus di ujung pedang iblis dan terbang ke arah familiar yang juga terbang ke arah William dengan seringai tak kenal takut. Chloe menarik lengannya dan tinjunya yang terkepal bersinar terang. Serangan pengakhir dunia, teriak Chloe saat dia menghadapi serangan William dengan tinjunya yang kosong. Sinar yang kuat dan tinju kecil itu bertabrakan, tetapi serangan William segera terbelah menjadi dua. Serangan Chloe menembus bagian tengahnya dan familiar itu terbang ke arah William sambil tertawa terbahak-bahak. William bersiap saat dia beradu dengan Chloe menggunakan serangannya yang berkekuatan penuh. Suara logam bergema di udara, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. William mendengar suara retakan yang menggema, diikuti oleh rasa sakit yang membakar di tangan kanannya. Dia tahu bahwa tangan kanannya, dan lengannya, telah patah, tetapi itu adalah kekhawatiran terakhirnya. Setelah bentrokan berakhir, William dengan tegas mundur dan menjauh dari familiar yang matanya telah berubah menjadi emas. Skill Juggernaut milik Chloe telah aktif karena kerusakan yang diterimanya dari Arondit, dan sekarang statistik kekuatannya telah berlipat ganda. Dia melayang di udara dan menatap William sambil tersenyum. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyembuhkan dirimu sendiri, kata Chloe dengan arogan. Aku tidak ingin orang lain berpikir bahwa aku menindasmu. William terkekeh dalam hati karena kata-kata familiar yang merendahkan itu. Dia melihat lengannya yang tertekuk dalam sudut yang tidak wajar dan membiarkan sistem memindai tingkat kerusakan yang diterimanya. Untungnya, serangan Arondit telah sangat mengurangi kekuatan serangan Chloe. Jika serangan itu mengenainya dengan kekuatan penuh, lengannya mungkin telah terkoyak dari tubuhnya karena kekuatan mentahnya yang luar biasa. Jika dia menggunakan serangan luar biasa, aku mungkin akan mati, pikir William sambil meminum ramuan peremajaan berkualitas tinggi. Meskipun dia tidak ingin menggunakan kemampuan penyembuhan apapun selama pertempuran mereka, dia menganggap perlu untuk menghadapi karakter yang suka curang seperti itu dalam kondisi puncaknya. Beberapa suara retakan dan letupan mencapai telinganya saat kerusakan di lengannya pulih. Chloe menyaksikan adegan ini dengan terpesona dengan tangannya bertumpu di pinggangnya. Setelah lengan William pulih sepenuhnya, familiar itu sekali lagi mengambil posisi bertarung sebelum memberikan ultimatum kepada lawannya. Aku akan mengakhiri ini di serangan berikutnya, kata Chloe. Jika kau masih punya kartu truf, gunakan sekarang. Aku jamin kau tidak akan punya kesempatan untuk menggunakannya lagi. William tahu bahwa familiar itu tidak main-main. Ia masih ingin menguji beberapa hal, tetapi ia memutuskan bahwa itu tidak akan berguna melawan Chloe. Ia sudah menyadari hal ini ketika ia menggunakan Arondit melawan Chloe. Arondit adalah pedang yang konon setara dan bahkan lebih kuat dari Excalibur. Skill milik Chloe, Might Over Magic, adalah penangkal sempurna terhadap serangan sihir. William setengah tergoda untuk meminta sistem mengaktifkan skill yang ia minta untuk dikunci, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Tidak ada gunanya mengorbankan ingatannya hanya untuk mengalahkan lawan di depannya.
Udara bergetar di sekitar William saat elemen-elemen bumi, air, angin, api, dan cahaya berkumpul di tangan kanannya. Segera, elemen-elemen ini bergabung bersama membentuk bola energi murni berwarna pelangi. Chloe menguap karena ia tahu bahwa serangan semacam ini tidak akan memberikan kerusakan apapun padanya. Dia mengira William punya trik lain, tetapi dia sangat kecewa. Pahlawan Valhalla, kata William dan 13 klon sempurna muncul di sekelilingnya. Setiap klon membawa senjata legendaris di gudang senjata mereka dan kehadiran mereka membuat Chloe menyipitkan matanya. Seperti yang diduga William, Chloe lebih merupakan petarung 1 lawan 1. Kemampuannya untuk menghadapi banyak lawan sekaligus bukanlah kelebihannya. Ini terutama berlaku untuk lawan yang memiliki tingkat kekuatan yang sama seperti William. Yah, setidaknya kau tidak bodoh, aku akan mengakuinya. Ekspresi Chloe akhirnya menjadi serius, tetapi senyum di bibirnya tidak hilang. Seluruh tubuhnya bersinar keemasan dan sayap seperti peri di belakang punggungnya terbakar dalam api kemasan. 70%, kata Chloe lembut. Lumayan, Chloe akhirnya menggunakan 70% kekuatannya, yang meningkatkan statistik kekuatannya sebesar 500, dan statistik lainnya sebesar 100. Claire, yang sedang melihat saudara kembarnya dari kejauhan, tersenyum. Sudah lama sekali ia tidak melihat Chloe sebahagia ini, dan hal itu juga membuatnya bahagia. Namun, Celeste, yang melayang di sampingnya, memasang ekspresi serius di wajahnya. Ia telah menyiapkan mantra di tangannya yang akan secara otomatis memanggil Chloe ke sisinya jika terjadi keadaan darurat. Celeste takut Chloe akan terbawa suasana dan menggunakan serangan luar biasa miliknya pada William. Peri cantik itu tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada murid saudara perempuannya, Celine, pasti tidak akan tinggal diam, dan bahkan mungkin akan membencinya karenanya. Selamanya 14 William berhadapan dengan familiar yang cantik, yang menatap mereka dengan senyum tak kenal takut. Kemarilah, kata Chloe, atau kau ingin aku memaksamu untuk datang kepadaku. William mengangkat tangannya dan klon-klonnya membentuk formasi pertempuran. Ini adalah serangan kombinasi terkuatnya, dan jika Chloe berhasil mengalahkan ini maka William tidak punya pilihan selain mengakui keunggulannya. Demi kehormatan dan kemuliaan, taklukkan jalanku menuju kemenangan. Perintah William, serang, ksatria meja bundarku. 13 klon bersinar dan berubah menjadi sinar cahaya. Mereka semua terbang menuju Chloe saat kekuatan senjata legendaris diaktifkan di tangan mereka. Maju terus, Gaebol. Tombak legendaris yang dikatakan memberikan musuh-musuhnya tembakan mematikan yang sangat mengerikan dan menyakitkan ke arah Chloe dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya. Familiar itu membalikkan tubuhnya ke samping, menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Serang dengan presisi yang tak tertandingi, Gungnir. Tombak yang konon milik Raja Dewa Norse, Odin, terbang lurus dan tepat. Tombak ini konon punya kemampuan luar biasa untuk tidak pernah meleset dari sasarannya, terlepas dari kemahiran penggunanya. Basmi, Hirselakatos. Hujan anak panah menutupi langit, membuat sekelilingnya gelap. Ujung anak panah itu memiliki cahaya hijau yang menyeramkan yang konon mengandung racun kuat yang sangat efektif terhadap wanita. Chloe menghadapi hujan anak panah, sementara Gungnir terbang ke arahnya dari belakang. Namun, familiar itu tidak gentar. Dia mengulurkan tangan ke belakangnya tanpa menoleh, dan meraih ujung bilah tombak Gungnir, menghentikannya saat melesat. Darah keemasan yang membara merembes keluar dari luka di tangan Chloe, saat dia memegang tombak itu dengan kuat. Sesaat kemudian, dia meraih gagang tombak dan memutarnya di depannya, menangkis anak panah yang jatuh ke arahnya seperti hujan. Meskipun Chloe ahli dalam pertarungan tanpa senjata, kemampuan pasifnya, Weapon Master X memungkinkannya untuk menggunakan senjata apapun yang dipegangnya dengan efektif. Saat rentetan anak panah menipis, sebuah suara yang kuat terdengar dari belakang telinganya. Menembus kehampaan, Longinus. Chloe menggeser tubuhnya ke samping, dan hujan darah berapi berwarna emas meledak ke udara. Longinus telah menembus lengan kirinya, tetapi Chloe terus menangkis anak panah itu bahkan dengan tombak yang mencuat dari bahunya. Dia menganggap anak panah itu sebagai ancaman yang lebih tinggi baginya dibandingkan dengan tombak yang sekarang menancap di tubuhnya. Terangi dunia, Rongo Miniat, tebas cakrawala dan hancurkan dunia. Arondit, 2 sinar cahaya, 1 putih, 1 hitam, turun ke Chloe dari arah berlawanan. Sayap di punggungnya bersinar terang, sementara tubuhnya diselimuti oleh perisai emas.
Kedua sinar itu mengenai sasaran dan meledak di udara. Ledakan itu menciptakan ledakan seperti jamur yang membutakan semua orang di medan perang untuk sesaat. Ketika cahaya itu surut, seorang wanita muda dengan pakaian compang camping muncul dalam pandangan semua orang. Pakaiannya hampir tidak ada, memperlihatkan tubuh yang penuh luka. Darah mengalir kemana-mana, dan siapapun yang melihatnya pasti akan merasa hati mereka hancur, karena kekerasan yang dilakukan pada gadis muda seperti itu. Namun, meskipun saat ini dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan, mata Chloe masih jernih dan bibirnya masih menahan senyum, meskipun kondisinya saat ini. Duel X, kata Chloe sambil mengarahkan jarinya ke William. Tubuh half-elf itu terhuyung ke depan, tetapi dia tidak terganggu olehnya. Kekuatan di tangannya telah mencapai puncaknya. Bahkan jika Chloe memiliki kemampuan Might Over Magic, serangan yang mengandung semua elemen kuat di dunia ini akan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akhir dunia, badai. William meraung sambil mendorong tangan kanannya ke depan. Chloe menarik lengannya saat aura kuat berfluktuasi di udara. Ketika semua kekuatan di tubuhnya terkumpul di tangannya, dia melepaskan serangan terkuat di gudang senjatanya. Serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan Draum berkeping-keping. Serangan luar biasa. Chloe membalas serangan William dengan serangannya sendiri. Saat kedua serangan itu saling bertabrakan, ledakan kuat lainnya mengguncang seluruh lantai Asgard. Klon William terhempas dan berubah menjadi partikel cahaya. Chiffon, Celeste, dan Claire terdorong mundur oleh gelombang kejut yang kuat sejauh beberapa ratus meter sebelum berhenti. Seolah-olah mencapai kesepakatan, mereka bertiga segera terbang menuju matahari mini yang bersinar yang saat ini mengambang di tempat William dan Chloe bertarung. Ini adalah pertempuran besar pertama yang terjadi di lantai Asgard sejak dimulainya pertempuran, dan meninggalkan bekas dalam ingatan semua orang yang hadir untuk menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Creator Empire. Ashe tiba-tiba terbangun dari tidurnya ketika dia merasakan sakit yang membakar pada permata biru yang tertanam di dadanya. Dia terengah-engah karena rasa sakitnya terlalu berat untuk ditanggungnya. Putri Sidoni, yang tidur di sampingnya, juga terbangun. Namun, bukan sang putri yang saat itu bertanggung jawab atas tubuh itu, tetapi belahan jiwanya, Morgana. Morgana menggunakan kekuatannya untuk membantu menstabilkan tubuh Ashe saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Beberapa menit kemudian, Putri Duyung yang cantik itu ambruk di tempat tidur, sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Morgana terkejut dan segera mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan menyuapkannya secara paksa ke Ashe, yang saat ini dalam kondisi setengah vegetatif. Beberapa menit kemudian, jari Putri Duyung itu berkedut, sebelum perlahan membuka matanya. Ashe saat ini tampak sangat lesu seolah-olah dia baru saja bertempur 100 kali tanpa henti. Untuk saat ini, atur napasmu, kata Morgana sambil membantu Ashe duduk. Jangan khawatir, aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Ashe dengan lemah menyandarkan punggungnya ke tubuh Morgana, dan Morgana memeluknya erat-erat. Setelah beberapa menit, napas Putri Duyung itu kembali normal, tetapi dia masih merasa sangat lemah. Apa yang terjadi? Putri Sidoni telah bertukar dengan Morgana dan menahan Ashe di tempatnya. Apakah sesuatu terjadi pada Will? Ya, jawab Ashe dengan susah payah. Aku tidak tahu secara spesifik, tetapi tampaknya dia bertarung dengan sangat intens, sambil memaksakan diri hingga batasnya. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Dia baik-baik saja. Karena Ashe memberikan separuh hatinya kepada William, dia dapat merasakan emosi kuat William, serta luapan kekuatan yang datang dari kekasihnya. Ketika William mengaktifkan pahlawan Valhalla, dan melepaskan badai akhir dunia yang berkekuatan penuh, kelebihan energi tersebut bergerak melalui ruang dan waktu untuk mencapai Ashe, yang sedang tidur nyenyak di Kekaisaran Kreator. Putri Sidoni mengerutkan kening saat dia menyusun petunjuk-petunjuk itu. Tiba-tiba sebuah kesadaran muncul di benaknya. Will saat ini tinggal di lantai Asgard, kata Putri Sidoni. Jika aku ingat dengan benar, tidak seorang pun seharusnya dapat memasuki lantai itu. Jika apa yang kamu katakan benar, bukankah itu berarti Will baru saja bertarung dengan seseorang, dan orang ini sangat kuat? Baginya untuk menggunakan semua kekuatannya, dan membuatmu merasakan efeknya hanya membuktikan bahwa pertempuran ini bukanlah pertempuran yang sederhana. Ashe mengangguk karena dia tidak langsung menyadari fakta ini. Meskipun mereka tidak dapat bertemu William di wilayah 1000 binatang, mereka masih dapat berkomunikasi dengan baik.
William telah menceritakan keadaannya saat ini, jadi kedua gadis itu tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan menara, dan harus tinggal di lantai Asgard selama sebulan penuh. Tidak hanya itu, dia mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa memasuki lantai itu selama periode waktu ini. Jika memang begitu, siapakah yang dilawan kekasih mereka? Ayo pergi ke wilayah 1000 binatang, kata Putri Sidoni. Ayo kita dapatkan jawaban dari sana. Aku yakin salah satu orang Will akan tahu jawaban atas pertanyaan kita. Ashe menganggukkan kepalanya. Beberapa detik kemudian, kedua gadis itu menghilang dari ruangan, dan berteleportasi ke wilayah 1000 binatang. Di sana mereka akan menemukan bahwa seorang peri cantik telah berkeliaran ke lantai Asgard milik William, yang membuat mereka menggelengkan kepala tak berdaya. Satu lagi, tanya Ashe. B1 menganggukkan kepalanya sebagai tanda konfirmasi. Satu lagi, namanya, tanya Putri Sidoni. B2 merapikan bulunya sebelum menjawab. Celeste. Kedua wanita cantik itu saling berpandangan. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka cukup familiar dengan nama itu, Celeste. William telah menceritakan sedikit tentang saudara kembar gurunya, yang merupakan anak ajaib yang terkenal di benua bulan perak. Satu-satunya hal yang membingungkan kedua wanita itu adalah bagaimana Celeste berhasil muncul di lantai Asgard saat masih tertutup untuk umum. Apakah dia cantik? Tanya Putri Sidoni. Dia masih belum melihat Selin, tetapi menurut Ashe, dia adalah wanita yang cukup cantik, dan sangat mungkin menjadi cinta pertama William. Meskipun begitu, Putri Sidoni bangga akan kecantikannya. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa cantik Celeste, dia tetap lebih cantik darinya. Sangat cantik, jawab B1. Siapa yang lebih cantik, aku atau dia? Putri Sidoni bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. B1 dan B2 saling melirik sebelum menatap Sidoni dengan ekspresi yang sesuai dengan keseriusannya. Bagi mereka, semua kekasih William cantik, tetapi tentu saja, kedua burung bodoh itu bias, jadi mereka menjawab pertanyaan Putri Sidoni dengan apa yang mereka rasa benar. Chiffon lebih cantik darinya, jawab B1. B2 mengangguk setuju. Itu benar, Chiffon kita adalah yang paling cantik dari semuanya. Sudut bibir Putri Sidoni berkedut saat dia melihat kedua burung bodoh yang telah kembali merapikan bulu mereka. Aku tidak bertanya apakah Chiffon lebih cantik darinya, oke. Mengapa kamu tidak memberiku jawaban yang jelas? Ashe yang melihat ke samping menutupi bibirnya dan terkikik. Dia sekarang telah pulih dari keadaannya yang lemah setelah meminum ramuan pemulihan yang ditinggalkan William untuknya. Putri Duyung yang cantik itu menganggap pertanyaan Putri Sidoni sangat menawan. Namun, dia mengerti kekhawatirannya. Selin benar-benar cantik. Jika saudara kembarnya adalah replika dirinya yang sempurna, maka ada kemungkinan William juga akan menganggapnya sebagai seseorang yang sangat menarik. Dia sudah tahu bahwa William bukanlah seseorang yang mudah tertarik pada kecantikan. Namun, jika kecantikan itu tampak persis seperti seseorang yang Anda cintai, mustahil untuk tidak merasakan apapun. Hal ini, terutama berlaku bagi seseorang seperti William yang terlalu peduli dengan kekasihnya, dan orang-orang penting dalam hidupnya. Putri Sidoni terus mendesak kedua burung bodoh itu untuk mendapatkan jawaban, tetapi dia tidak puas dengan jawaban mereka. Sangat disayangkan bahwa William tidak dapat menyeret mereka ke lantai Asgard karena batasan tertentu yang berlaku. Setelah mendapatkan gambaran umum tentang apa yang terjadi, mereka kembali ke Kekaisaran Kreator untuk mengurus anak bermasalah lainnya, yang masih tertidur lelap. Kenneth masih tertidur, dan belum terbangun sejak pertarungan terakhirnya dengan Lilith. Peri berambut perak itu saat ini sedang tidur di kamar tamu Putri Sidoni karena dia takut orang lain akan membawanya pergi jika dia ditinggalkan di suatu tempat. Semua delegasi Amazon telah kembali ke Kekaisaran Ares kecuali satu orang, yaitu Lilith. Putri Sidoni dan Ashe merasa bahwa dia tetap tinggal untuk bertemu William ketika dia kembali dari Menara Babilonia. Tentu saja, permaisuri Amazon telah mengirim tim elit untuk pergi ke menara untuk menghubungi William. Sayangnya, lantai Asgard tidak akan dibuka untuk siapapun sampai setahun berlalu. Delegasi dari berbagai pasukan di negeri itu telah berkumpul di kota Babilonia untuk menunggu William muncul. Mereka ada di sana untuk melakukan segala daya mereka untuk bernegosiasi dengan William, dan melihat apakah mereka dapat mencapai kesepakatan untuk kepemilikan beberapa lantai yang saat ini berada di bawah namanya. Semua lantai di Menara Babilonia menyimpan berbagai tanah dan sumber daya yang akan membuat kekaisaran, kerajaan, atau klan manapun, menggosok tangan mereka dengan keserakahan.
Godaan itu terlalu besar untuk ditolak, dan beberapa dari mereka tidak takut untuk menggunakan cara apapun untuk mendapatkan hasil yang diperintahkan oleh penguasa mereka. Beberapa jam kemudian, Lilith muncul di kamar Putri Sidoni untuk mengobrol dengannya dan Ian. Ini telah menjadi bagian dari rutinitasnya, yang membuat Putri Sidoni kesal. Putri cantik itu tidak repot-repot menyembunyikan kekesalannya dan menunjukkannya secara terbuka kepada salah satu saudara perempuannya yang memiliki dosa yang sama dengannya. "Mengapa kamu begitu bermusuhan?" Lilith bertanya sambil mengangkat alisnya. "Bukannya aku akan mencuri priamu. Aku punya standar, kau tahu. Priaku tidak cukup baik untukmu, jadi nyahlah," jawab Putri Sidoni dengan melotot. Cek, cek, cek. Lilith menggoyangkan jarinya ke arah putri cantik itu, yang hampir menamparnya dengan kipas berbulunya. "Bukan urusanmu untuk memutuskan apakah pria yang kau pilih cukup baik atau tidak," jawab Lilith sambil menyilangkan lengan di depan dada. "Aku yang akan menilai. Percayalah, aku adalah penilai yang sangat baik jika menyangkut pria yang baik." Ian mengamati sang juara turnamen dari belakang Putri Sidoni. Karena William sedang pergi, Ian telah menjadi salah satu pengikut Putri Sidoni. Dulu, pengaturan seperti ini mungkin tidak disukai oleh keluarga kerajaan. Namun, setelah prestasi luar biasa William diumumkan ke seluruh dunia, Kaisar Leonidas berubah pikiran dan mengizinkan pengikut William untuk bekerja di bawah cucunya. "Ini adalah mentalitas, apa yang menjadi milikmu, juga milikku," dan Kaisar Leonidas mirip dengan James dalam hal ini. Jika bisa menghasilkan keuntungan, dia akan dengan senang hati berkompromi untuk membuat kedua belah pihak bahagia. Entah mengapa, Ian sama sekali tidak merasa jijik dengan Lilith. Dia pernah berada di dekat Putri Sidoni, Morgana, dan Chiffon, yang semuanya memiliki keilahian 7 dosa mematikan, dan Putri Duyung itu telah mengembangkan rasa ingin tahu tertentu terhadap para wanita yang telah ditandai oleh para dewa sejak hari mereka lahir ke dunia. Sebenarnya, Ian menganggap mereka menyedihkan. Putri Sidoni akan menderita beberapa dorongan nafsu yang kuat ketika keilahiannya mulai lepas kendali. William dan dia harus berada di sisi sang putri untuk mengendalikan kekuatan yang hampir mencapai titik puncaknya. Chiffon adalah gadis menyedihkan lainnya, yang membuat Ian merasa kasihan. Berbeda dengan Putri Sidoni yang memiliki kepribadian yang kuat dan berani, gadis berambut merah muda itu seperti malaikat kecil yang akan makan dengan tenang di sudut ruangan, agar tidak menghalangi jalan siapapun. Jauh di dalam hatinya, dia sangat senang bahwa Chiffon telah menikah dengan William. Ian tahu bahwa kekasihnya akan merawat pengantin mudanya, dan memastikan bahwa dia tidak akan pernah kelaparan lagi. Jika bukan karena fakta bahwa dia juga telah menikah dengan William di benua selatan, bersama dengan Wendy, dia mungkin akan mengamuk seperti Putri Sidoni, setelah dia mengetahui bahwa gadis kecil itu telah menikah dengan William sebelum dia. "Will, aku harap kamu tidak mengembangkan hobi mengumpulkan wanita-wanita berdosa di dunia ini," renung Ashe. "Salah satu dari mereka mungkin akan membawa kejatuhanmu." Ian tidak tahu mengapa, tetapi dia punya firasat bahwa ada kemungkinan bahwa mereka yang akan berbagi kekasihnya, semuanya akan menjadi anggota 7 dosa mematikan. Jika memang begitu, masa depan pasti akan dipenuhi ketidakpastian karena masing-masing dari mereka adalah bom, yang siap meledak kapan saja. Sekarang, mari kita bicarakan tentang familiar. Di dalam ruang konferensi Asgard, Chloe berdiri di atas meja dengan senyum di wajahnya. William duduk di depannya dan mendengarkan pidatonya. Di sisi kanannya, kepala seorang gadis berambut merah muda bersandar di dadanya dengan mata terpejam. Dia telah memutuskan untuk tetap di samping William dan belajar sedikit tentang profesi unik ini. Chloe sedang dalam suasana hati yang sangat baik, jadi dia tidak keberatan jika William membawa seorang tambahan ke kelasnya. Meskipun dia akan mengajar di akademi sebagai pengganti Celeste dari waktu ke waktu, ini bukan keahliannya. Claire adalah orang yang lebih ahli dalam mengajar, tetapi karena Celeste tidak ingin merasa terikat dengan William, tugas untuk mengajarinya jatuh ke pundak Chloe. Familiar berbeda dari bis companion, jelas Chloe. Saat kamu berencana untuk memiliki bis companion, yang perlu kamu lakukan hanyalah membuat perjanjian, fakta, atau kontrak dengan mereka. Tentu saja, kamu juga dapat memaksa mereka untuk tunduk dengan memukuli mereka. Seolah ingin menegaskan maksudnya, familiar kecil itu mengangkat tinjunya yang kecil dan menggoyangkannya ke udara. Dia adalah seseorang yang suka memukuli sesuatu, jadi dia akan selalu mengutamakan kekerasan daripada negosiasi damai. Namun, familiar berbeda, Chloe melanjutkan penjelasannya.
Ada dua jenis familiar. Familiar yang dapat kamu panggil dari dunia, atau alam yang berbeda, dan familiar yang dapat kamu berikan kehidupan menggunakan sebagian dari keberadaanmu. Aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang ini nanti. Terus terang, terlalu merepotkan untuk melakukan ini, tetapi karena sekarang kau adalah muridku, aku akan memastikan bahwa kau mengerti cara memanggil familiar. William mengangguk singkat kepada master keenamnya untuk memberitahu bahwa dia memperhatikannya. Claire, jika kau berkenan, Chloe memanggil saudara kembarnya yang duduk tidak jauh darinya. Claire menganggukkan kepalanya dan api hijau meletus dari ujung jarinya. Api itu membentuk kata-kata dan melayang di atas kepala Chloe seperti tulisan yang terlihat di papan tulis. Kedua jenis familiar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kata Chloe. Mereka yang dapat kau panggil dari alam eksistensi memiliki kekuatan yang bervariasi. Beberapa sangat lemah, sementara beberapa sangat kuat. Familiar ini akan mengikatkan diri padamu dengan sebuah perjanjian atau kontrak. Beberapa akan meminta beberapa tahun dari hidupmu, sementara beberapa akan memintamu untuk melakukan sesuatu, seperti membunuh semua warga kota dalam sehari. Semakin kuat familiar, semakin kuat pula persyaratannya. Chloe berhenti sejenak untuk membiarkan William mencerna arti dari kata-katanya. Familiar kecil itu kemudian melirik Celeste yang duduk di sudut ruang konferensi. Sebagai pemilik Chloe, dia ada di sana untuk mendukung Chloe saat dia mengajar murid pertamanya. Meskipun pengaturan saat ini agak rumit, Celeste tidak keberatan selama William menerima pendidikan yang tepat tentang jalur Familia Mancer. Celeste tersenyum dan menganggukkan kepalanya ke arah Chloe untuk memberitahu bahwa dia berhasil dengan penjelasannya. Setelah mendapatkan dorongan dari gurunya, Chloe melanjutkan pelajarannya. Tipe kedua murni penciptaan, kata Chloe. Kekuatan familiar bergantung pada jenis ritual yang kamu pilih. Dalam ritual ini, kamu dapat memilih untuk memanggil familiar menggunakan artefak, darahmu, atau jiwamu. Claire, aku tidak bisa menjelaskan bagian ini dengan baik. Ambil alih untukku. Sebuah erangan menjawab pernyataan Chloe. Jelas, Claire tidak berminat untuk menjelaskan banyak hal. Namun, sebelum dia bisa menolak, saudara kembarnya telah meraihnya dan menyeretnya ke atas meja. Claire mendesah sebelum menatap Chloe dengan wajah tidak senang. Yang terakhir hanya tersenyum dan mendorong saudara kembarnya untuk mengambil alih penjelasan yang merepotkan itu. Seperti yang disebutkan adikku, ada dua jenis familiar, kata Claire malas. Adikku dan aku lahir melalui penciptaan. Jika kau memilih untuk memanggil familiar menggunakan metode ini, familiar itu akan selamanya setia padamu. Meskipun mereka yang dipanggil dari alam keberadaan lain dapat melakukan hal yang sama, beberapa dari mereka mungkin meninggalkanmu jika mereka merasa nyawa mereka terancam. Inilah perbedaan antara familiar yang dipanggil dan familiar yang lahir dari penciptaan. Jika aku jadi kau, aku akan memilih metode penciptaan saja sehingga kita semua bisa pulang dan mengakhiri hari ini, kata Claire, sama sekali tanpa motivasi. Hati William gatal karena Claire sama sekali tidak tertarik untuk mengajarinya tentang familiar. Meskipun Chloe cukup merepotkan, pendekatannya dalam mengajar 100 kali lebih baik daripada Claire. Claire, jelaskan ini dengan benar, atau dia mungkin akan memanggil familiar secara acak tanpa sepenuhnya memahami perbedaan mereka. Itu terlalu merepotkan, biarkan saja dia memanggilnya sehingga kita bisa kembali ke akademi. Aku kangen membaca buku di perpustakaan. Baiklah. Jika kau tidak mengajarinya dengan benar, aku akan menghancurkan perpustakaan saat kita kembali ke akademi. Claire berkedip sekali lalu dua kali sambil menatap saudara kembarnya yang tersenyum lebar. Chloe bukanlah seseorang yang mudah mengancam. Setiap kali dia menyatakan sesuatu, dia akan melakukannya tanpa gagal, yang membuat Claire merasa kesal. Petik 2. Berapa kali aku harus memberitahumu bahwa kekerasan bukanlah jawabannya? Claire menatap tajam ke arah William. Sudut bibir half-elf berkedut saat dia menerima tatapan bermusuhan dari Claire. Kakakmu yang mengatakan bahwa dia akan menghancurkan perpustakaan akademimu, mengapa kamu menatapku seperti itu? William selalu memiliki kesan yang baik terhadap Claire karena efek menenangkannya. Namun, saat ini, familiar kecil itu tidak berminat untuk bekerja sama dan menjelaskan. Entah mengapa, setelah pertarungannya dengan Chloe, William merasa bahwa Claire menjadi sedikit bermusuhan dengannya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa firasatnya benar. Sebagai saudara kembar Chloe, dia marah kepada William setelah melihat keadaan Chloe yang terluka parah di akhir pertarungan mereka.
Tentu saja, Claire tahu bahwa terluka adalah hal yang wajar dalam duel, tetapi dia adalah tipe yang marah kepada mereka yang menyakiti Chloe dan Celeste. Meskipun dia sendiri mengerti bahwa apa yang dia lakukan adalah kekanak-kanakan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika keluarga dan kekasih William adalah skala kebalikannya, maka Chloe dan Celeste adalah skala Claire. Setelah mendesah, dia menghadap William dan memutuskan untuk menjelaskan dengan benar. Petik 2 titik titik titik. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, jadi dengarkan baik-baik. Claire akhirnya berkompromi. Familia Mancer dan familiar mereka tumbuh beriringan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, menciptakan familiar jauh lebih baik daripada memanggilnya. Karena aku tidak ingin repot-repot menjelaskan metode pemanggilan, aku akan mengajarimu metode penciptaan. Ada 3 jenis metode penciptaan. Metode pertama disebut kelas micah. Claire melambaikan tangannya dan api hijau melayang di atas kepalanya membentuk deretan kata-kata yang memberikan informasi tentang kelas micah. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kelas micah, sebuah keajaiban lahir lebih besar dari memanggil familiar menggunakan emblem, artefak, atau item, yang diperoleh dari penjara bawah tanah, kuil, kerajaan, tanah suci, dan tempat-tempat lain yang memiliki konsentrasi sihir tinggi. Bentuk, ukuran, rupa, ras, usia, jenis kelamin, dan karakteristik lain dari familiar sepenuhnya acak. Familiar dapat diperintahkan untuk melakukan perintahmu, tetapi mereka adalah makhluk cerdas dan dapat berpikir sendiri. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Seperti yang kau lihat, metode ini adalah cara termudah karena yang kau butuhkan hanyalah katalis, kata Claire. Setelah penciptaan selesai, katalis akan dihancurkan. Jika kamu memiliki tanduk naga, atau bagian dari binatang legendaris, ada peluang 10% bahwa kamu akan dapat menciptakan makhluk yang sama menggunakan metode ini. Perlu diingat bahwa kamu hanya dapat memanggil familiar satu kali. Jika kamu ingin memanggil familiar yang berbeda, familiar yang kamu panggil pertama kali menggunakan metode ini akan lenyap. Nada bicara Claire tiba-tiba menjadi sangat serius. Baginya, memanggil familiar lain hanya karena kamu tidak menyukai apa yang kamu dapatkan sama saja dengan pembunuhan. William agak mengerti apa yang Claire coba katakan, jadi dia menganggukkan kepalanya, dan menunggu Claire melanjutkan penjelasannya. Claire menatapnya selama beberapa detik sebelum melanjutkan penjelasannya. Kata-kata di atas kepalanya berubah, dan dia memperkenalkan cara kedua untuk membuat familiar. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kelas Argonaut, pahlawan diciptakan, bukan dilahirkan lebih besar dari. Metode ini memanggil familiar menggunakan garis keturunan master. Bentuk, ukuran, rupa, ras, usia, jenis kelamin, dan karakteristik lain dari familiar sepenuhnya acak. Familiar dapat diperintahkan untuk melakukan perintah Anda, tetapi mereka adalah makhluk cerdas dan dapat berpikir sendiri. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Ini hampir sama dengan kelas micah, tetapi alih-alih katalis, Anda akan menggunakan darah Anda untuk memanggil familiar Anda. Claire tersenyum. Metode ini ideal jika Anda memiliki kemampuan unik yang eksklusif dalam garis keturunan Anda. Keluarga berpengaruh di dunia ini memiliki garis keturunan yang kuat yang memungkinkan mereka menjadi panglima perang lokal di wilayah mereka sendiri. Jika keluargamu termasuk dalam kategori ini, memilih ini cukup ideal. Claire sekali lagi melambaikan tangannya dan kata-kata di atas kepalanya tersusun ulang untuk terakhir kalinya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kurang dari kelas Lazarus, Tuhan telah membantu lebih besar dari memanggil familiar menggunakan garis keturunan master dan sebagian jiwa mereka. Bentuk, ukuran, rupa, ras, usia, jenis kelamin, dan karakteristik lain dari familiar sepenuhnya acak. Familiar dapat diperintahkan untuk melakukan perintahmu, tetapi mereka adalah makhluk cerdas dan dapat berpikir sendiri. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kelas terakhir adalah kelas Lazarus. Claire menunjuk jarinya ke dadanya, sebelum mengalihkannya ke saudara perempuannya, Chloe. Chloe dan aku dilahirkan menggunakan metode ini. Ini mengharuskanmu untuk menggunakan darahmu, dan sebagian jiwamu untuk melahirkan familiar. Perhatikan bahwa jika kamu menggunakan metode ini, sebagian jiwamu yang kamu gunakan untuk memanggil familiar tidak akan pernah kembali kepadamu lagi. Juga, jangan gunakan Chloe dan aku sebagai standar. Kami adalah familiar yang lahir dari leluhur profesi ini. Tentu saja, kami lebih kuat daripada familiar pada umumnya.
Memanggil familiar juga membutuhkan keberuntungan. Terlepas dari metode apa yang kamu gunakan, hasilnya mungkin tidak seperti yang kamu harapkan. Familiar yang dipanggil menggunakan metode Lazarus mungkin lebih lemah daripada pemanggilan kelas Micah. Jadi, jangan mengeluh kepada kami jika familiar yang kamu panggil ternyata lemah. Claire tidak menunggu jawaban William dan meninggalkan ruangan dengan terbang melalui jendela. Dia telah melakukan bagiannya, dan bergegas pergi sebelum saudara perempuannya dapat menyeretnya kembali untuk melakukan sesuatu yang lain. Saat ini, dia tidak ingin berada di dekat William karena dia takut. Takut bahwa dia mungkin tidak dapat mengendalikan emosinya, dan membakar half-elf yang tampan itu, hingga hanya abunya yang tersisa. William menatap bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Bintang-bintang itu adalah bintang-bintang yang dapat dilihat di dunia Asgard. Dunia yang kini telah lenyap. Saat ini, ia berbaring di padang rumput Asgard dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah pelajaran pagi mereka berakhir, Chloe memberinya waktu untuk memikirkan metode apa yang akan digunakannya untuk memanggil familiar miliknya. Ia telah berkonsultasi dengan Optimus tentang pilihan terbaik yang tersedia bagi mereka, tetapi bahkan sistemnya yang dapat diandalkan pun tidak yakin tentang tindakan apa yang harus diambil. Beberapa penyihir di dunia Hestia juga memiliki familiar mereka sendiri. Namun, profesi eksklusif yang dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan familiar ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Setelah melawan Chloe, William merasakan sendiri betapa hebatnya makhluk-makhluk ini. Jika ia memiliki familiar miliknya sendiri, bukankah itu akan meningkatkan kecakapan bertarungnya secara drastis? Saat William merenungkan hal-hal ini, suara gemerisik lembut terdengar di sampingnya. Tanpa berkata apa-apa, Chiffon berbaring di rumput di samping William dan memegang tangannya. Dia juga menatap langit berbintang yang luas yang bersinar dari surga. Ini bukan pertama kalinya Chiffon melihat bintang-bintang di langit. Namun, berada di dekat William membuat pemandangan yang sudah menakjubkan ini menjadi lebih istimewa. Half-elf itu dengan lembut meremas tangan istrinya sebelum berbalik untuk mencium pipinya. Chiffon membalas ciuman William dan mereka saling menatap dengan tatapan penuh kelembutan dan cinta. Keduanya hendak berciuman lagi, ketika seekor anak babi kecil berwarna emas muncul di antara wajah mereka dan menempelkan moncongnya di bibir William. Mata Chiffon membelalak kaget, tetapi ini hanya berlangsung sesaat. Tak lama, tawa kecil keluar dari bibirnya karena Bacon terus mencium William, dan William tidak tahu apakah dia harus menyingkirkan anak babi itu, atau menggorengnya di penggorengan. Setelah beberapa kali tertawa kecil, Chiffon meraih Bacon dan menempelkannya di dadanya. William mengeluarkan sapu tangan dari cincin penyimpanannya dan menyeka bibirnya dengan cermat. Bacon, lain kali kau melakukannya, aku akan memasakmu, ancam William. Oing, anak babi kecil itu menatap William dengan mata polos. Chiffon tak kuasa menahan tawa lagi atas percakapan lucu antara hewan peliharaan kecilnya dan suaminya, yang menyodok moncong Bacon dengan jarinya. Chiffon menarik anak babi emas itu menjauh dari William, dan dengan lembut menepuk kepalanya. Bacon memejamkan mata karena dibelai membuatnya merasa senang. Sudah memutuskan, tanya Chiffon. William menggelengkan kepala dan mendesah. Aku akan memikirkannya malam ini. Aku akan membuat keputusan besok. Chiffon menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia sekali lagi menatap langit, dan menatap bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di lantai Asgard sangat berbeda dengan bintang-bintang di luar menara Babilonia. Bintang-bintang itu tampak familiar, namun asing, bagi gadis berambut merah muda, yang hatinya dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. William tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Chiffon bahwa mereka berdua pernah menjadi sepasang kekasih di masa lalu. Meskipun raksasa dan manusia jatuh cinta terdengar tidak masuk akal, gadis berambut merah muda itu langsung mempercayai cerita William. Ia belum mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan masa lalunya, tetapi mimpinya memungkinkannya untuk melihat Einherjar berambut perak, dan pertempuran besar yang terjadi di dunia yang tampak sangat mirip dengan lantai Asgard. William juga mengambil wujud orang itu, dan instingnya mengatakan bahwa mereka adalah satu dan sama. Bagi Chiffon, ia tidak peduli dengan masa lalu karena itu sudah terjadi. Yang penting baginya adalah masa kini. Dan saat ini, dia sangat bahagia karena dia telah menemukan seseorang yang akan mencintainya dan tidak akan membuangnya, seperti yang dilakukan ayahnya kepada ibunya. Keduanya tinggal di padang rumput selama 1 jam lagi, sebelum kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat.
William melemparkan Bacon ke Thousand Beast Domain agar tidak mengganggu waktu intimnya dengan istrinya. Dia sudah tahu bahwa Chiffon ingin menahannya selama mungkin saat mereka masih terjebak di dalam menara Babilonia, dan dia dengan senang hati memenuhi permintaan istrinya. Tanda pisah tanda hubung. Keesokan paginya, semua orang berkumpul di tempat latihan untuk mempersiapkan upacara pemanggilan William. Dia telah memutuskan metode apa yang akan dia gunakan, dan berdoa agar dia tidak kecewa dengan pilihan yang diambilnya. Chloe berdiri di depan William dengan lengan disilangkan di dada. "Apa kamu yakin?" tanya Chloe. "Setelah kita melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu serius menggunakan metode ini?" William menganggukkan kepalanya. "Ya, aku sudah memikirkannya dan memutuskan untuk memilih metode ini." Chloe menganggukkan kepalanya. Dia adalah tipe yang tidak ingin memperumit keadaan. Karena muridnya sudah memilih jalan ini, dia akan membimbingnya sampai dia menguasai cara menjadi Familia Mancer sepenuhnya. William berjalan ke arah Celeste yang mengenakan pakaian seremonial. Tidak seperti Celine yang memilih pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, pakaian Celeste cukup terbuka. Half-elf itu merasa sulit untuk tidak menatapnya, karena kedua saudara kembar itu memiliki tipe tubuh yang sama. Kenangan saat dia berhasil menguasai tubuh indah Celine terlintas di benaknya. Dalam upaya terakhir untuk menenangkan diri, ia menghindari melihat lekuk tubuh yang membuatnya teringat kenangan indah saat ia terjatuh di ranjang bersama Celine. Celeste tidak menyadari pikiran William dan memegang piala emas di tangannya. William telah memilih metode terakhir, memanggil familiar dari kelas Lazarus. Dengan menggunakan metode ini, ia akan mempersembahkan darahnya, dan sebagian jiwanya, untuk menciptakan familiar yang akan bersamanya selama sisa hidupnya. Sebuah belati seremonial melayang di udara, dan giginya yang setajam silet diarahkan ke dada William. William telah menanggalkan pakaian atasnya, dan mengangguk kepada Celeste, memberi tahu bahwa ia siap. "Darah yang mengalir di dalam tubuh, berikan kami kehangatanmu di saat kami membutuhkan," kata Celeste dan belati itu menusuk dada William, sebelum menghilang sepenuhnya. Sebuah pancuran darah menyembur keluar, namun, darah ini tidak jatuh ke tanah. Ia mengalir seperti sungai kecil dan menuju ke piala emas di tangan Celeste. Setelah piala emas itu setengah penuh, luka di dada William menghilang. Kecantikan menarik hati, tetapi karakter menarik jiwa. Celeste melambaikan tangannya dan William merasakan dunia batinnya bergetar. Tiba-tiba, rasa sakit yang membakar meletus dalam dirinya, yang membuatnya berteriak keras. Sudah lama sejak dia merasakan sakit seperti ini. Ini adalah rasa sakit yang dia rasakan ketika dia bertarung di dalam domain spiritualnya melawan cacing astral yang ingin melahap jiwanya. Pada saat inilah dua bola cahaya dan kegelapan yang tetap tertidur di dalam kesadaran William akhirnya terbangun. Mereka adalah dua inti Dungeon yang telah dia selamatkan sejak lama, dan telah tertidur di dalam tubuhnya untuk waktu yang lama. Saat ini, mereka belum lengkap, tetapi upacara Celeste telah membangunkan mereka dari tidur mereka. Awalnya, hanya sebagian jiwa William yang dibutuhkan, tetapi ketika dua Dungeon Core muncul, robekan pada jiwa William melebar, hingga separuh jiwanya terbelah dari tubuhnya. Separuh jiwa William itu terbagi menjadi dua sekali lagi, dan dua Dungeon Core bergabung dengan mereka. Segera, dua bola cahaya yang bersinar. Satu cahaya, yang lainnya hitam, melesat keluar dari permata di dada William, dan terbang menuju piala emas yang diisi dengan darahnya. William ambruk di tanah karena rasa sakit yang dideritanya. Chiffon buru-buru berlari ke sisinya dan membuatnya minum ramuan peremajaan. Rasa sakit William berkurang ke tingkat yang bisa dia tahan, yang membuatnya menghela napas lega. Dia kemudian menatap piala emas yang bersinar dengan intensitas besar. Celeste menggertakkan giginya saat dia memfokuskan semua kekuatannya untuk menstabilkan kekuatan yang mengamuk di dalam piala itu. Chloe dan Claire memposisikan diri di samping Celeste dan membiarkan kekuatan mereka mengalir ke tuan rumah mereka, yang mengurangi bebannya dengan selisih yang cukup besar. Setelah 5 menit penuh yang terasa seperti selamanya, seberkas cahaya yang kuat meletus dari piala emas dan melesat ke arah langit. Semua orang menunggu dengan napas tertahan untuk memeriksa apakah pemanggilan berhasil. Pada saat itulah partikel cahaya emas jatuh dari langit. Ketika partikel emas ini jatuh di tubuh William, dia merasakan sakit di jiwanya perlahan memudar. Saat William melihat ke langit, dia melihat dua titik kecil yang perlahan turun ke lokasinya. Celeste juga memperhatikan hal ini, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah satu bola putih dan satu bola hitam.
Tidak butuh waktu lama sebelum kedua bola itu melayang 1 meter dari wajah William. Mereka tidak bergerak dari posisi mereka dan tetap dalam keadaan diam. Setelah 1 menit saling menatap, kedua bola itu bersinar sebelum menghilang menjadi partikel cahaya. Udaranya sangat segar, salah satu familiar, yang tampak persis seperti William, berkata sambil tersenyum. Ini adalah hari yang baik untuk dilahirkan di dunia ini. Orang yang berbicara itu mengenakan pakaian putih, dan sepasang sayap malaikat mengepak lembut di belakang punggungnya. Di atas kepalanya, terlihat lingkaran cahaya keemasan, yang mengingatkan William pada malaikat di kehidupan sebelumnya. Kekeke, memang, hari ini adalah hari yang baik untuk dilahirkan. Makhluk lain, yang tampak persis seperti William, berkomentar. Makhluk itu memiliki 2 tanduk di kepalanya, ekor iblis, dan sayap seperti kelelawar di belakang punggungnya. Keduanya menatap William dengan senyum malaikat dan iblis di wajah mereka. Mereka adalah 2 familiar William yang lahir dari darah dan jiwanya, dan, saat ini, mereka menatap tuan mereka dengan harapan besar. Hanya dengan pandangan sekilas, half-elf itu dapat mengetahui bahwa mereka bukanlah familiar biasa. Celeste yang sedang melihat kedua familiar yang baru lahir itu tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Dia tidak menyangka bahwa William akan mampu memanggil bukan hanya 1, tetapi 2 familiar sekaligus. Ini adalah sesuatu yang eksklusif bagi leluhur kelas Familia Mancer. Bahkan dia tidak dapat menentukan apakah ini hal yang baik atau buruk. Dia hanya berharap bahwa ketika kedua familiar ini mencapai potensi penuh mereka tidak akan menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan dunia. Kedua familiar itu menyeringai pada William. Yang satu malaikat, yang satu lagi iblis. Familiar malaikat berambut pirang pendek dan bermata hijau. Familiar iblis, di sisi lain, berambut hitam pendek dan bermata hijau. Mereka tampak persis seperti William, sama seperti Chloe dan Claire yang tampak persis seperti Celeste. Tentu saja, ada sedikit perbedaan seperti gaya rambut, tetapi warna mata dan wajah mereka yang identik tidak dapat disangkal. Perkenalkan diri saya, kata malaikat itu dengan senyum malaikat. Nama saya, saya lupa, saya masih belum punya nama. Malaikat itu menempelkan telapak tangannya di dahinya dan menatap langit. Memikirkan bahwa seseorang setampan dan gagah seperti saya tidak punya nama, ini adalah dosa terbesar yang dapat dilakukan di dunia ini. Kata malaikat itu dengan keanggunan, karisma, dan berlebihan sehingga hati William mulai gatal. Ya, familiar itu memang miliknya. Kawanku yang terkasih, iblis mendarat di bahu William dan menyilangkan lengannya di dada. Buatlah nama yang bagus untuk kita. Aku ingin sesuatu yang mendominasi. Sudut bibir William berkedut saat dia melihat iblis berwajah sombong di bahunya. Jelas, dia tidak menyangka familiarnya begitu tidak tahu malu. Sebuah nama, pikir William saat dia melihat malaikat yang mulai menggoda tuan keenamnya, Chloe. Kau adalah familiar tercantik yang pernah kulihat seumur hidupku, kata malaikat itu sambil mencium punggung tangan Chloe. Bolehkah aku tahu namamu, Nona cantik? Chloe tidak tahu harus bereaksi bagaimana karena ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya cantik. Selain itu, senyum malaikat familiar itu membuat familiar milik Celeste, yang suka menghajar orang hingga babak belur, tersipu hingga seluruh wajahnya berubah merah padam. Apa aku benar-benar cantik? Chloe tergagap. Malaikat itu memegang tangan Chloe dengan erat, dan meletakkannya di dadanya. Benar-benar cantik. Kau tampak seperti matahari yang bersinar terang di langit, bintang-bintang yang menuntun orang-orang di malam hari, dan bulan yang mengawasi orang-orang yang kesepian di dunia. Bahkan, menurutku kata cantik dibuat agar manusia di dunia ini memiliki cara untuk menggambarkan keanggunanmu yang luar biasa. William dan iblis mendecakkan lidah mereka pada saat yang sama. Tidak hanya itu, mereka juga menyuarakan pikiran mereka dengan keras pada saat yang sama. Pemain yang hebat, sinkronisitas yang sempurna membuat Chiffon, yang berdiri di samping William, terkikik. Jelas, dia menganggap 2 familiar William cukup menarik. Sementara malaikat itu sibuk menggoda Chloe, saudara kembarnya, Claire sedang melihat iblis yang saat ini duduk di bahu William. Sang iblis menyadari tatapannya dan merasa gelisah. Ia lalu terbang ke belakang kepala William dan mengintip familiar berambut hijau itu. Saat ini, Claire sedang menatap iblis seolah-olah ingin membedahnya dan melihat apa yang membuatnya bersemangat. William tidak menyadari perubahan ini karena dia sibuk memikirkan nama untuk kedua familiar ini. Baiklah, kalian berdua ke sini, perintah William.
Malaikat itu mengedipkan mata pada Chloe untuk terakhir kalinya sebelum terbang ke arah William. Iblis yang bersembunyi di balik kepalanya terbang di depannya, dan melayang di samping malaikat yang merupakan saudara kembarnya. William menatap malaikat yang memberinya tatapan percaya diri. Entah mengapa, William dapat mengatakan bahwa familiarnya ini akan memberinya banyak masalah di masa depan. Namamu adalah Elliot, kata William kepada malaikat itu. Malaikat itu menyilangkan lengannya di dada dan memejamkan mata. Seolah-olah dia sedang merenungkan apakah nama yang diberikan kepadanya cocok dengan citra malaikatnya. Kamu memilih nama yang cocok untukku, Elliot mengacungkan jempol kepada William. Aku suka, kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari kamu telah memberikan nama pada familiarmu. Lebih besar dari, kurang dari informasi familiar sekarang sedang dimuat. Lebih besar dari, seketika beberapa baris kata muncul di halaman status William. Tanda pisah tanda hubung, nama, Elliot, ras, familiar, poin kesehatan, 200/200. Mana, 1,500, 1,500. Kurang dari kekuatan, 10. Kurang dari kelincahan, 10 lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 10 lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 50 lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 10 lebih besar dari. Keahlian, Lightning Bolt, karisma yang meluap-luap pasif. Poker Face pasif. Gelar, Lightning Adept, Playboy, Wingman alami, tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Lightning Bolt lebih besar dari. Menembakkan baut petir dari ujung jari Anda. Kerusakan yang diberikan setara dengan kecerdasan X2. Memiliki peluang kecil untuk membuat musuh pingsan dan lumpuh. Kurang dari karisma yang meluap-luap lebih besar dari. Memiliki karisma yang sangat tinggi dan memungkinkan familiar untuk bergaul dengan semua orang. Kurang dari Poker Face lebih besar dari. Mampu menyembunyikan perasaan familiar yang sebenarnya dengan senyuman malaikat. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Lightning Adept lebih besar dari. Familiar mampu menggunakan kekuatan Lightning untuk menyerang musuhnya. Semua serangan Lightning menghasilkan damage 20% lebih banyak. Kurang dari Naturally Playboy lebih besar dari. Dengan paras rupawan dan karisma yang melimpah, familiar memiliki persentase yang sangat tinggi dalam bergaul dengan para wanita. Memiliki peluang sedang bahwa familiar akan mampu masuk ke dalam rok mereka juga. Kurang dari Wingman lebih besar dari. Ketika dipasangkan dengan familiar lain, semua statistik dan efek dari kemampuan meningkat sebesar 50%. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William memijat pelipisnya karena kekhawatirannya akhirnya terbukti. Awalnya dia hanya berpikir bahwa itu hanya kebetulan, tetapi setelah melihat statistik Elliot, dia sekarang sepenuhnya mengerti bahwa familiar ini jelas-jelas suka mengejar Rock. Sialan, William mengumpat dalam hati. Lebih baik kau bersikap baik dan jangan membuat dirimu dalam masalah. Pada saat itulah Elliot terkekeh dan menyeringai padanya. Jangan khawatir, Will, aku akan menggunakan perlindungan, jawab Elliot melalui telepati. Kau bisa mengandalkanku. Williams hampir tersedak air liurnya karena dia tidak menyangka Elliot bisa membaca pikirannya. Sebelum dia bisa menjawab, orang lain bergabung dalam percakapan mereka. Halo, halo, uji mikrofon. Kata familiar iblis itu. Bagaimana denganku? Bagaimana dengan namaku? William memberi Elliot, kau dan aku perlu bicara panjang lebar nanti, sebelum mengalihkan perhatiannya ke familiar iblis yang menatapnya dengan harapan besar. Jelas, dia juga sangat gembira menerima namanya dari William. Namamu Conan? Jawab William. Nama itu berarti serigala kecil. Serigala kecil. Iblis mengusap dagunya sebelum menganggukkan kepalanya. Aku suka nama ini. Baiklah, mulai sekarang, aku Conan. Kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari kamu telah memberikan nama pada familiarmu. Lebih besar dari, kurang dari informasi familiar sekarang. Sedang dimuat, lebih besar dari, William menerima setumpuk pemberitahuan lagi, yang berisi informasi Conan. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Nama, Conan, ras, familiar, poin kesehatan, 2500/2500. Mana, 300/300. Kurang dari kekuatan, 10. Kurang dari kelincahan, 10 lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 50 lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 10 lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 10 lebih besar dari. Kemampuan, perisai elemen putar.
Dinding besi gelar, Wingman kalkulus murid benteng kurang dari dinding besi lebih besar dari memanggil dinding besi untuk berfungsi sebagai struktur pertahanan. Dinding besi akan mampu menyerap kerusakan yang setara dengan poin kesehatan maksimum familiar. Semakin tinggi kesehatan familiar, semakin kuat pula dindingnya. Dinding besi akan hancur saat kerusakannya melampaui batasnya. Kurang dari perisai elemental yang berputar lebih besar dari menciptakan 3 perisai yang berputar mengelilingi target. Perisai elemental yang berputar akan mampu menyerap kerusakan yang setara dengan poin kesehatan maksimum familiar. Semakin tinggi kesehatan familiar, semakin banyak kerusakan yang dapat diserap perisai. Perisai elemental yang berputar akan hancur saat kerusakannya melampaui batasnya. Kurang dari Fortress Disciple lebih besar dari meningkatkan semua kemampuan bertahan sebesar 20%, kurang dari kalkulus lebih besar dari sangat bagus dalam berhitung. Kemampuan ini juga berfungsi selama pertempuran. Kurang dari Wingman lebih besar dari. Saat dipasangkan dengan familiar lain, semua statistik dan efek kemampuan meningkat sebesar 50%. Tanda pisah tanda hubung. William mendesah lega karena informasi Conan tidak dilebih-lebihkan seperti Elliot. Setelah melihat informasinya, Half-Elf menyadari bahwa kedua familiar saling melengkapi dengan sangat baik. Yang satu diciptakan untuk menyerang, yang lain untuk bertahan. Saat ini, kedua familiar sangat lemah karena William masih belum meningkatkan kemampuan mereka menggunakan keterampilan Familia Mancer. Tepat saat dia hendak memeriksa kelas prestis barunya, serangkaian pemberitahuan lain muncul di halaman statusnya. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari ding. Lebih besar dari, kurang dari selamat, lebih besar dari, kurang dari kelas prestis unik, Familia Mancer kini telah dibuka. Lebih besar dari, kurang dari Familia Mancer lebih besar dari. Hidup ini terlalu singkat untuk menjalani mimpi orang lain. Kelas pekerjaan Familia Mancer adalah profesi baru yang baru-baru ini lahir di dunia Hestia. Hanya sedikit yang mengetahui kekuatan sebenarnya, dan perubahan yang akan dibawanya ke dunia. Anda telah mempelajari keterampilan, panggil familiar. Anda telah mempelajari skill, familiar's eye view. Anda telah mempelajari skill, familiar's might. Anda telah mempelajari skill, dance of the Fireflies. Anda telah mempelajari skill, battle tactics X. Anda telah mempelajari skill, detect invisibility X. Anda telah mempelajari skill, spell resistance X. Anda telah mempelajari skill, soul fusion. Anda telah mempelajari skill, taktisian. Anda telah memperoleh gelar, Teamwork is Dreamwork. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari selamat. Subkelas kedua host telah berhasil dibuka. Lebih besar dari. Kurang dari Familia Mancer terkunci secara permanen pada subkelas kedua. Lebih besar dari. Kurang dari tidak ada kelas pekerjaan lain yang dapat dilengkapi di slot subkelas kedua. Lebih besar dari. Mata William terbelalak kaget karena pesan terakhir yang dilihatnya di halaman statusnya. Awalnya, ia memiliki satu kelas utama, dan satu subkelas. Memiliki dua pilihan ini telah memberinya banyak fleksibilitas. Sekarang setelah subkelas kedua telah dibuka, William memperoleh serangkaian kekuatan baru yang dapat digunakannya, tanpa perlu mengganti kelas pekerjaan Familia Mancer dengan profesi lain.